Oke, udah direkam ya. Jadi gini, di acara sebelumnya itu kita sudah ngobrol dengan beberapa narasumber terkait mimpi kita berharga, dan masih ada satu buah pertanyaan yang agak sedikit kurang belum terjawab ya, baik bagi saya pribadi ataupun bagi para peserta, yaitu satu pertanyaan tentang apa sih arti mimpi bagi seorang Mas Imam Santoso. Saya pengen nanya dulu nih ke Mas Imam Santoso, bagaimana arti mimpi bagi Mas Imam Santoso? Mimpi dalam hal bisa terkait dengan cita-cita ataupun hal lain, menurut Mas Imam seperti apa? Baik, terima kasih Mas. Gimana saya ini Mas Faisal, Ya, Faisal boleh. Arifin, Mas Ipin, atau Mas? Oke, terima kasih Mas Ya, oke. Faisal. Mau manggil Bapak Jadi juga nggak apa-apa. menurut saya mimpi, oke. Jadi menurut saya mimpi itu seperti kendali hidup ya Mas ya. Bagi saya itu bukan sekedar hanya mimpi cita-cita, tapi kendali hidup saya. Jadi kalau saya itu punya mimpi dan target, maka setiap hari hidup saya itu kayak sudah jelas gitu loh. Bayangin saya nggak punya mimpi, itu saya akan kayak nggak jelas mau ngapain. Tapi kalau saya misalkan mimpi, sesimpel misalkan sebulan lagi saya pingin ke luar negeri nih. Maka mulai sekarang saya akan menyiapkan itu. Besok saya belajar ayat, membaca materi dari internet, kemudian dimentor oleh teman saya. Jadi jelas hidupnya karena saya ada mimpi. Begitupun juga ketika saya waktu itu SMA punya mimpi ingin masuk ITB misalnya, maka saya akan ikut bimbel, besoknya mengerjakan soal-soal yang banyak. Jadi hidup saya itu karena ada mimpi tadi itu tergait gitu loh, apa ya, mengarahkan hidup saya. Tapi kalau kita tidak punya mimpi, sudah pasti kita akan bimbang. Kita bingung besok mau ngapain. Jadi mimpi itu selain merupakan apa ya, eh, sesuatu yang besar atau sesuatu yang bisa merubah hidup kita, tapi itu bagi saya juga merupakan guidance hidup kita supaya kita hidupnya jelas. Itu sih, sesimpel itu. Oke, baik. Mas Imam mengatakan bahwa mimpi adalah guidance dari kehidupan. Saya teringat apa kata Mbak Sujiwo Tejo di mentoring sebelumnya, bahwa seseorang yang tidak memiliki mimpi itu hidupnya kering. Nah, mungkin kurang lebih sama seperti Mas Imam katakan, bahwa seseorang yang tanpa ada mimpi dalam hidupnya itu seperti tidak ada apa ya, arahan, petunjuk, Betul. atau Mm, apa ya, yang menemani gitu untuk mm. menuju hari-hari berikutnya atau menjalani Betul. hari-hari berikutnya ya, Mas, Iya. gitu ya, Mas, Heeh. ya. Oke, berarti kalau tadi saya dengar, berarti Mas Imam sendiri dulu Mas ITB merupakan salah satu bagian dari mimpi Mas Imam berarti ya. Iya, waktu itu tahu Pak Habibie. Pak Habibie itu dulu ada pesawat, ada IPTN, ingin Hmm. seperti beliau gitu. Dan Oh. contohnya Mas Arifin nih contohnya nih. Mau bikin Hmm. acara ini, katanya ini mimpinya ya, bikin Hmm. apa nih, project ini. Pasti kan karena ada mimpi itu, kemarin Mas Arifin ngapain, tadi ngapain, Hmm. betul nggak? Terarah nggak hidupnya? Hmm. Mungkin tadi Iya, seharian tuh mempersiapkan acara ini kan, betul nggak sih? iya, betul, betul, betul. Seharian tadi pasang kamera dan lain sebagainya, betul nggak? Pasang kamera, at least zoom-nya, betul. Kayak gitu, Hmm. sesimpel itu sebenarnya. Bayangin, eh, itu aja mimpi bikin zoom. Apalagi ini kehidupan. Kalau hidup kita nggak ada mimpi, bayangin, bahaya banget. Hmm. Bahaya banget. Oke, Kalau hidup gak ada betul, mimpi. betul. Hmm. Oke, betul. Seperti Mas Imam tadi bilang, katanya apa, acara ini merupakan salah satu mimpi saya, betul, Mas. Jadi Alternativa Project itu adalah salah satu mimpi saya dan juga kawan-kawan saya yang lain, yang mana dulu kita hanya 4 orang pemuda, yang mana kita itu lulus dari SMA yang kurang begitu favorit. Kemudian kita berkuliah dan kemudian kita berkumpul membuat salah satu proyek yang bernama Alternativa Project ini. Kita melalui banyak lika-liku kehidupan, lika-liku perjalanan untuk membangun Alternativa ini, mulai dari menjual barang, diusir dari kontrakan, sampai pada akhirnya malam hari ini kita bisa mengundang Mas Imam dan Pak Andi sebagai salah satu narasumber yang menurut kami inspiratif di dunia pendidikan, yang mana bidangnya sangat apa, dalam
bahasa Inggrisnya mungkin relate kali ya, atau berhubungan dengan kami yang bergerak di dunia pendidikan dan juga para peserta ini yang saat ini sedang berjuang untuk meraih mimpinya menuju kampus impian mereka, ya entah itu ITB, UGM ataupun Universitas Indonesia, IPB dan lain-lainnya. Kemudian kalau menurut Pak Andi seperti apa sih mimpi itu? Kepada Pak Andi saya silakan untuk menjawabnya. Terima kasih Mas Faisal. Jumpa lagi. Ya, kita berjumpa lagi, Pak. Mas Imam sudah sangat baik menceritakan. Kalau saya ini banyak sekali terinspirasi oleh Mas Imam nih sebenarnya dari konten-konten beliau ya. Relate karena mungkin latar belakangnya tidak terlalu jauh berbeda. Mas Imam juga saya rasa dari tempat yang tidak penuh kemewahan begitu, tapi kemudian punya mimpi besar. Nah, kalau saya melihat mimpi itu adalah sesuatu yang tinggi, bahkan yang paling penting ya, yang belum kita capai sekarang, itu mimpi. Jadi mimpi adalah sesuatu yang belum kita capai dan ingin kita capai. Walaupun mungkin ketika mimpi itu, kita bahkan belum tahu gimana caranya. Nah, jadi kalau kata Frenzy mengatakan, kalau mimpimu tidak ditertawakan orang, mungkin mimpimu terlalu sederhana, katanya gitu ya. Jadi kalau mimpimu ditertawakan orang atau dicibir orang, nah itu artinya itu kamu udah jalan yang benar gitu. Dalam bahasanya Bung Karno kan kalau mimpilah setinggi langit katanya, karena kalaupun jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Jadi tadi saya lihat juga tuh di teks ya, ada banyak sekali yang bilang Bismillah ITB, Bismillah UGM segala macam. Itu saya sangat hargai itu. Mimpi memang harus seperti itu. Tinggi, mungkin kita bahkan pikir sekarang nggak mungkin dicapai atau belum tahu cara mencapai, tapi Mas Imam tadi bilang tadi, kalau kita udah punya mimpi, maka kita akan bisa breakdown mimpi itu menjadi rencana. Betul ya Mas Imam? Karena mimpi saja tanpa rencana yang sistematis nggak akan bisa. Tapi kalau kita nggak punya mimpi, kita bahkan nggak bisa bikin rencana gitu. Jadi bagi saya itu penting banget mimpi itu. Thank you Mas Faisal. Baik, itu dia teman-teman ya. Dari Pak Andi, kata Pak Andi bahwa mimpi itu sesuatu yang harus kita capai dan kemudian dari mimpi itu kita breakdown menjadi sebuah rencana. Ya. Dan tadi juga Pak Andi bilang bahwa mimpi itu kalau misalkan terlalu sederhana, kalau misalkan belum sampai pada titik ditertawakan orang, ya, berarti mimpi kita terlalu sederhana. Saya jadi teringat, saya juga pernah Pak Andi ditertawakan orang terkait, karena saya dulu adalah seorang anak tukang es kelapa pinggir jalan yang ya saya hanya seorang anak tukang es kelapa pinggir jalan yang bercita-cita pengen menjadi seorang ahli fisika. Saya pengen menjadi seorang ahli fisika. Saya belajar matematika, saya belajar fisika, dan tentunya ya saya merencanakan hal itu dengan sangat matang, ya, dan di tengah perjalanan itu juga banyak yang menertawakan saya bahwa ngapain sih terlalu tinggi ya untuk berkuliah di IPB, ya kan kamu terusin aja usaha bapak kamu jualan es kelapa di pinggir jalan. Saya sampai diremehkan seperti itu ya, hingga pada akhirnya ya apa yang saya rencanakan, mimpi yang saya cita-citakan itu menjadi kenyataan. Saya sebagai mahasiswa IPB dan kemudian lulus di waktu yang tepat 4 tahun, alhamdulillah. Dan sekarang ketika lulus pun ternyata masih ada yang menertawakan saya bahwa paling bukan PNS, paling duitnya nggak banyak ini dan ini sebagainya. Nah di tengah perjalanan pasti ada aja yang tidak senang dengan apa yang sedang kita rencanakan begitu ya Pak ya. Jadi kalau sudah mencapai tahap itu berarti mimpi kita itu sudah besar sehingga menjadi pusat perhatian orang lain gitu ya. Apa iya ya mungkin dia yang katakanlah hanya seorang anak tukang beca atau anak petani gitu. Dan bahkan kalau saya baca ataupun menonton orang-orang inspiratif gitu ya, baik itu dari kalangan pengusaha, akademisi, itu mereka yang sukses itu juga tidak mudah. Mereka banyak yang dari kalangan anak petani atau anak tukang beca yang mana mereka ya push limit gitu ya, terobos barrier yang ada dalam lingkungan mereka supaya mereka bisa meraih mimpinya.
Dan saya rasa teman-teman di sini yang hadir di webinar ini juga bisa melakukan hal yang sama. Set mimpi kalian, bangun rencana untuk menggapai mimpi supaya apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan itu bisa tercapai ya teman-teman ya. Bismillah teknik elektro ITS. Amin. Kita doakan semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Amin. Nah, sebelum kita ngobrol sama teman-teman nih ya, Mas Imam dan Pak Andi, saya ada pertanyaan yang mana pertanyaan ini tuh banyak sekali ditanyakan kepada saya waktu di sela-sela sedang kelas gitu. Pada saat saya kelas matematika ataupun lagi kelas belajar fisika sama saya, itu ada aja di antara teman-teman yang menanyakan. Dan salah satu pertanyaannya ini cukup legendaris. Ya, legendaris itu dalam artian sering sekali ditanyakan dan mungkin mereka belum menemukan jawaban yang pas ketika saya menyampaikan. Nah, saya pengen menanyakan ini kepada Pak Andi dulu. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengalaman pribadi Pak Andi, latar belakang, atau kondisi sosial dapat memengaruhi cara kita melihat kita itu layak gak sih untuk mencapai mimpi kita? Jadi istilahnya mungkin begini Pak Andi. Kita itu apakah harus realistis ya dalam menggapai mimpi? Nah, menurut Pak Andi seperti apa? Ya, Mas Faisal, terima kasih. Saya kira pengetahuan itu memang penting ya. Misalnya begini, ada orang yang tidak merasa mampu sekolah seperti di ITB misalnya atau UI atau UGM, bukan karena faktor kecerdasan, tapi karena biaya. Banyak orang memahami bahwa sekolah di tempat-tempat keren seperti ITB itu biayanya mahal. Ada juga misalnya mikir kalau sekolah kedokteran UI itu bayarnya miliaran. Saya yakin teman-teman tuh pasti pernah mendengar itu juga di lapangan gitu ya. Nah, di UGM gitu juga sama. Misalnya orang bahkan tidak tahu, atau banyak sekali yang tidak tahu, masuk kedokteran UGM itu, setinggi-tingginya bayar SPP itu 24 juta, dan setinggi-tingginya uang pangkal itu 30 juta. That's it. Itu pun hanya yang dianggap mampu saja yang bayar. Banyak sekali orang yang shock itu saya kasih tahu itu gitu. Jadi yang mau saya ceritakan pertama adalah soal pengetahuan. Sangat penting bagi kita untuk betul-betul tahu yang sebenarnya terjadi apa. Tidak termakan oleh isu, oleh katanya gitu. Jadi nomor satu itu ya, pengetahuan. Karena dengan pengetahuan yang baik, maka kita akan bisa terbebas dari masalah yang tadi. Nggak mungkin, nggak bisa, gitu ya. Jadi teman-teman yang ada di sini, ini udah hampir 3.000 orang nih, pengetahuan itu penting, dan tolong teman-teman cari pengetahuan dari sumber yang benar, sumber yang resmi. Kalau mau tentang ITB, udah carinya dari itb.ac.id. Jangan nyari dari berita layak dipercaya.blogspot.com gitu, kayak gitu ya. Yang awalnya dimulai dengan astagfirullah gitu. Jadi cari informasinya dari sumber yang valid. Jadi itu pesan saya yang pertama tuh. Karena apa? Karena itu membebaskan kita dari itu tadi, Mas Faisal. Keraguan, keterjebakan di dalam. Saya tiap hari tuh ditanyain, bener yang masuk kedokteran UGM sekarang tuh bayarnya 500 miliar, bayarnya 300 juta, bayarnya ini. Gitu. Oke, jadi teman-teman kalau pernah mendengar itu dari siapapun, nggak usah marah, tapi ceknya langsung ke universitas tersebut. Itu akan sangat membedakan. Misalnya di ITB, coba tanya nanti Mas Imam. Ada ribuan orang masuk ITB itu nggak bayar 1 peser pun. Betul ya Mas Imam ya? Seperti di UGM juga seperti itu. Gitu. Jadi please, pahami itu dan tekun untuk cari informasi, pengetahuan. Itu dulu deh, thank you. Oke, terima kasih Pak Andi ya, atas jawabannya, dan mungkin yang saya pahami adalah bahwa Pak Andi mengatakan kita mesti membuka diri terhadap informasi dan pengetahuan supaya kita nggak ragu ya Pak ya, berarti ya. Nah, oke. Jadi sorry kalau tadi kan Mas Iwan cerita soal kondisi sosial kita mempengaruhi optimisme kita kan. Yang sama itu gitu tadi. Saya lahirnya tuh di kampung, ibu saya tuh lulus SD Mas. Bapak saya nggak lulus SD. Nah kalau saya hanya motret di situ keadaannya, sangat wajar sebenarnya orang seperti saya itu tidak optimis hidupnya, ya. Tapi kemudian saya merasa sangat beruntung karena mendapat informasi gitu. Jadi
hidup saya itu tidak diselamatkan oleh uang, tapi oleh pengetahuan itu tadi. Karena saya kemudian rajin cari informasi, oh ternyata anak desa seperti saya bisa masuk SMA 3 Denpasar misalnya. Begitu saya masuk SMA 3 Denpasar, bergaul dengan orang-orang yang ternyata punya optimisme tinggi. Terus saya mikir gini, loh kalau teman-teman saya saja bercita-cita sekolah di Jawa, berarti saya boleh juga dong, karena saya satu kelas dengan mereka kan. Akhirnya saya merasa, oh ternyata orang desa bercita-cita sekolah di UGM itu boleh toh, gitu kan. Oh ternyata orang Denpasar diterima di ITB itu ada toh. Nah itu yang sama dengan pengetahuan, itu kemudian mengubah optimisme kita. Terima kasih. Oke, itu dia teman-teman ya jawaban dari Pak Andi ya, itu terkait bahwa kita itu harus membuka diri terhadap informasi supaya kita nggak ragu. Jadi kalau misalkan teman-teman menutup diri dari informasi, hanya terkukung pada isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, tanpa harus kita cross-check langsung ke sumber yang valid, itu ya teman-teman hanya akan berada di zona ketakutan saya rasa ya, atau keraguan untuk mencapai mimpi daripada teman-teman sendiri. Dan terkait tadi juga kondisi sosial ya, terkait kondisi sosial tadi Pandi menjelaskan bahwa beliau dari kampung dengan orang tua dengan latar belakang pendidikan yang bukan pendidikan tinggi. Ya saya juga demikian Pak, karena ibu saya hanya lulusan SMP dan ya mereka ibu dan bapak jualan es di pinggir jalan, dan suatu hari ibu saya pernah bilang bahwa mama sama bapak bukan orang yang kaya, tidak bisa mewariskan harta, yang bisa kami wariskan hanyalah ilmu pengetahuan. Dengan apa? Dengan berupaya sekeras mungkin untuk kamu bisa bersekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang perkataan yang sampai sekarang saya ingat, bahwa anak jangan diwariskan harta, tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Gitu ya teman-teman ya. Dan menurut Mas Imam sendiri gimana terkait pertanyaan saya ataupun tadi pernyataan Pak Andi? Apakah Mas Imam ada tanggapan tersendiri atau ada tambahan dari Mas Imam? Terima kasih Mas Faisal. Ya. Mas Faisal masih mending, Pak Andi masih mending. Saya itu tidak punya ibu dari kecil. Bapak saya itu nggak sekolah gitu loh. Zaman dulu bapak saya itu terus sekolah mandi di kali. Jadi nggak, bahkan bapak saya itu buta huruf Pak, nggak bisa baca tulis sama sekali. Tapi kalau duit ngerti, kalau hitungan duit. Jadi saya itu dibesarkan oleh nenek saya. Nenek saya itu dulu untungnya punya TV hitam putih. Jadi dulu tuh ada TV tabung Pak hitam putih gitu. Tahun 97 atau berapa ya waktu itu ya. Ada IPTM ngeluarin pesawat dari hanggar. Itu kayak keren banget gitu ya. Indonesia bisa bikin pesawat di TVRI itu. Kemudian ada Pak Habibie. Terus saya mikir eh sepertinya eh keren gitu. Gitu aja masih simpel bikin pesawat itu keren. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi emang betul bahwa kita harus mencari informasi dan itu berharga banget tadi. Dulu itu ada senior saya, untungnya Pak Andi, datang ke sekolah sosialisasi dari berbagai kampus di Indonesia. Ada alumni ITB datang ke SMA saya, ada alumni datang ke SMA saya. Oh ternyata ada toh yang di ITB itu SMA saya. Nah dari situlah saya mulai berani bermimpi. Jadi memang selain tadi ilmu pengetahuan dan juga sumber yang benar, tadi dari website dan juga dari alumni juga datang kayak gitu-gitu biasanya roadshow. Oleh karena saya juga sampai sekarang suka menyuruh adik-adik saya di ITB sok pulang kampung sana ke Jember memotivasi roadshow gitu kan. Gitu Mas. Jadi itu sih sama mentor. Ya. Informasi saja itu biasanya anak masuk yang percaya diri walaupun ditulis beasiswa bidik misi itu kalau nggak ada mentor mereka nggak percaya diri Mas. Oleh karena itu zaman dulu ketika saya masih nggak sibuk sekarang, saya tuh bahkan datangi rumahnya, datang ke orang tuanya memberitahu. Karena nggak sedikit orang tua yang justru malah menjerumuskan anaknya. Dan itu nggak salah sih, karena ya orang zaman dulu gitu nggak ngerti informasi. Dan anaknya pun manut aja, kamu jangan ke ITB. Bisa ini manut juga gitu. Nah, itu yang salah. Orang tua nggak salah karena kan orang zaman old mas, zaman dulu nggak mungkin orang tua nggak ngerti Instagram gitu ya, yang ada info-info gitu. Jadi bahkan saya kayak gitu Pak, mementor secara langsung. Saya juga ngajarin fisika, kadang-kadang pulang, kimia, kemudian
ketemu orang tuanya meyakinkan, sehingga akhirnya mereka yakin dan percaya diri, sehingga anak-anak desa yang mungkin kisahnya saya post di Instagram banyak sekali tuh, ada anak tukang sayur, anak apa yang gagal, kemudian dia percaya diri, itu memang saya jemput bola gitu Pak ibaratnya. Ada mentornya. Dia merasa terayomi. Dia merasa nggak sendiri. Dia merasa terarahkan, ditunjukkan jalannya. Karena kalau hanya membaca doang tanpa ada yang ngarahin, dia bisa tersesat. Gitu menurut saya. Dan itu juga Mas Chandra ini salah satu ini keren banget karena ini mentoring kan Mas Faisal. Ya, Saya betul. yakin anak-anak yang sekarang ini percaya diri semakin yakin gitu loh. Mm. Ketemu Pak Andi, ketemu Mas Faisal, Mas Joshua, Mas Genta, dia bukan hanya nanti hanya tahu info doang di medsos atau webnya, karena dia mentor langsung. Mendengar perkataan langsung tuh beda banget rasanya, chemistry-nya beda. Karena ketika saya datang ke rumah anak-anak itu ya, saya sampai datangi ada rumahnya di pinggir kali, ada di tengah hutan gitu ya. Karena saya itu dulu sampai nyari-nyari masuk ke hutan jati yang sampai mentok itu udah nggak ada jalan lagi. Ada anak perempuan namanya Elok. Sejak SMP dia naik sepeda jauh banget. Gila, anak ini berarti semangat ini. Akhirnya si Elok ini, ya udah Lok, kamu kalau gitu SMA-nya di kota aja. Akhirnya ketika SMA, itu masih SMA, masih SMA itu udah ngontel tuh loh, Mas, naik sepeda, rumahnya di gunung. Habis itu SMA saya bilang ke Elok, Lok nanti kamu ke SMA ini. Jadi saya coach juga, saya bimbing, saya mentor. Habis itu Elok ini keterima di SBM ITB, bahkan mewakili SBM ITB lomba bisnis plan di Hong Kong. Elok ini tidak punya orang tua, anak desa yang betul-betul di gunung Mas, namanya Mas. Kecil itu udah di luar sana dan dia berhasil. Jadi selain tadi info dan juga perlu mentor. Dan saya yakin adik-adik ini mudah-mudahan karena sudah mendengar langsung omongan kita, omongan Pak Andi, Mas Imam dan si Babe, harusnya lebih percaya diri gitu. Ya. Oke, terima kasih Mas Imam tanggapannya. Terkait mentor ya, benar kata Mas Imam, mentor itu sangat penting posisinya dan perannya. Dan memang di Alternativa sendiri Mas, kita ada program mentoringnya Mas. Kita setiap minggu itu ada mentoring terkait monitoring psikologis siswa, apakah mereka selama ini kendala belajar itu lebih kepada kendala teknis terkait pemahaman materi, ataupun apakah mereka sedang mengalami kendala psikologis, entah itu merasa minder, merasa insecure, overthinking, melihat lingkungan sekitar. Nah, di situ kita masuk dan berperan untuk merangkul mereka, ayo kita bareng-bareng bergerak ya untuk supaya kamu lancar menuju mimpimu. Kita ada Betul, Mas. mentoringnya seperti itu. Saya lihat Pak Andi, beliau juga bikin konten. Itu kan mementor Pak Andi itu. Luar biasa saya lihat beliau ini. Kan Pak Andi itu mementor. Bukan hanya memberikan info, tapi beliau mementor. Jadi makanya ada yang bilang tadi Mas ini dekat dengan mahasiswa, ya itu sebenarnya kita mementor, Mas. Sekarang kalau dulu saya mementor anak-anak SMP, SMA, karena sekarang saya sudah nggak ada waktu lagi untuk pulang, nggak semilitan dulu. Nah sekarang saya udah mementor anak-anak kuliahan untuk keluar negeri saya sekarang gitu. Oke. Kita di sini memang begini ya Mas. Kan tadi kan kata Mas Imam, mentoring itu sangat penting perannya, dan di Alternativa sendiri memang kita mengedepankan pentingnya menjaga psikologis peserta Mas. Baik selama mereka mengikuti program ataupun setelah mereka selesai program. Jadi kita setelah selesai program tuh nggak kita lepas Mas Imam. Jadi begitu kita tahu kabar mereka entah lolos ataupun tidak, bahkan yang tidak lolos pun kita rangkul, ya kita tanya selama ini kesulitan mereka tuh seperti apa? Apakah mereka merasa sulit di materinya kah, atau mungkin pada saat mengerjakan tes itu mereka merasa tertekan? Itu kita rangkul Mas. Dan yang lolos kita mentoring lagi. Mentoringnya untuk apa? Untuk mengisi form beasiswa, mengisi form UKT. Jadi dari situ kita membantu mereka untuk pengisian UKT dan beasiswa, sehingga 70% dari peserta kita Taman Siswa yang tahun lalu itu adalah peserta KIPK, yang mana mereka itu merasa sangat terbantu sekali, yang tadinya
mereka dapat UKT segini, itu kita mentoring untuk mendapatkan beasiswa, dan akhirnya bahkan ada yang di UI dengan UKT 300.000 seingat saya ya, ada yang 300.000, ada yang dapat UKT 750.000, ada yang 0 rupiah, ya. Dan memang ya itulah salah satu impian saya bersama sahabat-sahabat saya di Alternativa untuk bisa bukan hanya membantu dari segi teknis belajar, tapi juga menjaga psikologis dan juga membantu mereka sampai tepat berada di gerbang kampus kuliah hari pertama tanpa harus memikirkan UKT yang mahal. Itu kami mentoring semuanya. Ya, jadi bahkan kemarin kita sampai mendirikan posko di UGM waktu itu. Jadi waktu itu peserta kita itu sedang mau ikut UTUL atau UM-UGM, itu kita sampai membuatkan posko bagi teman-teman yang saat itu belum dapat kos atau bahkan tidak ada biaya untuk menginap ya di H-1 sebelum ikut tes, itu kami tampung di posko ya. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara, itu dari luar Pulau Jawa kami tampung dalam satu tempat di mana kita di situ memberi tempat tinggal, juga memberi makan, atau bahkan ada yang kami biayai tesnya. Jadi biaya tesnya itu kami yang tanggung. Sampai sebegitunya ya istilahnya, sebegitunya kami memelihara mimpi dari teman-teman ini supaya mereka tidak pupus harapannya. Ya, mimpi karena apa? Karena mimpi mereka adalah mimpi kami juga. Ya, kami memiliki tagline mimpi kita berharga dan merangkai mimpi besar. Seperti itu Mas Imam dan Pak Andi. Oke. Dari tadi saya udah bertanya 2-3 pertanyaan. Nah, saya mau di sini rekan saya atau teman saya yang dari Bogor jauh-jauh nih ya, dari Bogor mencari suak ke Jakarta Barat. Ada Mas Yosua Tarigan, bisa on mic Mas Yosua? Ya, halo, bisa. Oke, Mas Yosua. Nih, Mas Yosua kita kan lagi ngobrol nih sama Pak Andi dan Mas Imam. Nah, Mas Yosua sendiri ada pertanyaan nggak untuk Pak Andi ataupun Mas Imam ya, terkait perkuliahan ataupun terkait mimpi? Silakan Mas Yosua. Oke, selamat malam Pak Andi, Pak Imam. Terima kasih Mbak Bea. Selamat malam Mas Yosua. Saya ada pertanyaan Pak. Sebelumnya kebetulan saya anak IPS dan kemarin banyak teman saya yang keterima di kemarin teman saya yang IPS dan SMK keterima di jurusan teknik dengan alasan sistem SNBT tahun ini tidak ada TKA. Tak hanya itu juga, mereka juga FOMO dalam memilih jurusan karena mereka pikir, wah teknik keren nih gitu loh. Wah teknik lulusan teknik ini banyak duitnya nanti gitu kan. Nah sempat saya terpikir juga untuk masuk jurusan teknik karena saya pikir toh bisa belajar lagi nanti di awal perkuliahan atau nanti diajarin lagi sama dosennya. Nah, menurut Bapak, apakah saya sebagai anak IPS dan teman-teman yang IPS atau yang SMK bisa masuk ke jurusan teknik yang notabene-nya adalah jurusan untuk anak IPA? Mengingat bahwa sistem SNBT tahun ini dan kemungkinan tahun depan akan tahun depan tidak ada TKA. Dan bagaimana korelasi antara TKA seperti fisika, kimia, biologi, dan matematika dengan mata kuliah yang akan dijalankan seperti teknik tadi, Pak. Contohnya teknik metalurgi, teknik pertambangan. Sebab di Alternativa, kami diarahkan mentor kami untuk nggak lintas jurusan. Nah, bagaimana menurut tanggapan Bapak, Pak Andi, dan Pak Imam mengenai hal tersebut, Pak? Saya dari saya. Ya. Ini kita boleh langsung jawab ya, Mas Faisal ya. Saya izin jawab dulu, nanti Mas Imam akan melengkapi dengan Mas Imam itu lebih muda dari saya, jadi lebih tahu harusnya tuh tes masuk zaman sekarang gimana. Kalau saya zamannya UMPTN Mas, jadi udah lama sekali. Tapi saya jadi belajar banyak hal, Mas Joshua, tentang itu karena anak saya tahun ini masuk UGM. Jadi saya sebagai bapak nih saya ngomongnya ya. Kalau kita bicara soal lintas jurusan ya,
dalam hal ini mungkin bukan sekali lintas jurusan, tetapi menurut saya ini memang menjadi lebih serius urusannya sekarang karena dari IPS ke IPA kan gitu ya. Kalau ngomong hukum, secara hukum maksud secara legal tidak ada masalah karena memang dibolehkan. Itu yang nomor satu ya. Jadi menurut saya positifnya adalah berarti sistem kita ini betul-betul memberikan ruang yang lebar kepada siapa saja untuk menjadi apa saja yang dia mau. Itu positifnya. Jadi saya sangat hargai sistem ini. Oke, nomor satu ya. Nomor dua sekarang, kita sebaiknya juga tahu bahwa ilmu atau sesuatu yang kita pelajari di kuliah itu sebenarnya memerlukan fondasi yang cukup kuat. Kita harus tahu juga itu. Jadi kuliah bukanlah belajar hal baru dari nol tanpa persiapan atau tanpa fondasi. Itu menurut saya yang pengalaman saya sendiri, anak-anak mahasiswa yang saya mentorin juga gitu ya. Sehingga artinya memiliki dasar yang kuat di SMA itu sangat penting untuk menjadi lebih mudah berhasil di kuliah. Itu pengalaman saya. Nah, sekarang nomor 3 nih sekarang berarti mengarah ke nomor 3. Kalau teman-teman sekarang IPS, kemudian nanti mau masuk yang IPA, kita sudah tahu tuh challenge-nya. Oke? Saya tidak akan ngomong tidak mungkin atau mungkin, tapi mari kita berpikir objektif dan realistis saja. Kita tahu challenge-nya kan. Nah, baru sekarang nomor 4 nih kemudian saran saya, you have to understand the challenges. Itu pertama tuh. Ya, jadi artinya betul-betul realistis tahu kalau nanti mau masuk metalurgi, ini ilmu apa yang dipelajarin, gitu kan? Makanya penting sekali untuk teman-teman tahu, lihat itu websitenya Mas Imam maksud di ITB, itu kan ada silabusnya teman, lengkap tuh biasanya kalau di kita kan. Nanti di semester 1 belajar apa segala macam. Nah, itu berarti sudah memberikan gambaran pada kita. Gila ya, kalau aku sama sekali nggak pernah belajar matematika nih, dan nanti di semester 1 kuliahnya kayak gini modelnya, kita udah bisa kebayang gitu ya. Nah, kata-kata saya ini tidak untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuat kita menjadi lebih strategis memilih sesuatu. Oke. Nah, sekarang berikutnya nih. Kalau kita bicara soal jurusan tadi ya, kan kita biasa banget mengenai FOMO gitu ya. Saya terus terang saja sangat menasihatkan teman-teman adik-adik ini untuk memilih jurusan atau prodi sesuai dengan pertimbangan objektif. Ya, bukan soal keren apa tidak keren segala macam. Ini boleh saya sedikit spill ke teman-teman. Saya seorang engineer, seorang insinyur. Istri saya seorang dokter. Anak saya sama sekali nggak mau masuk teknik atau masuk kedokteran. Itu dia udah state katakan dari kelas 3 SMP. Kami kelas 1 SMA yang saya lakukan adalah, oke, Lita, namanya Lita, saya tanya sekali lagi, what do you want? Dia tetap mengatakan, I'm not going, Lita tidak akan mau seperti ayah, tidak akan mau seperti ibu. Oke, kalau begitu saya terbuka pikirannya. Yang saya lakukan di saat dia kelas 1 adalah, saya ajak dia tur UGM ke seluruh fakultas. Paling tidak saya bilang, ini yang terakhir saya bisa lakukan, saya akan buka kesempatan itu kepada semuanya. Jadi kalau dia sudah memutuskan sesuatu, bukan karena dia nggak tahu. Tapi karena dia sudah tahu semuanya, lalu dia putuskan. Nah, akhirnya setelah saya ajak keliling ke seluruh fakultas, jawabannya 1, Lita mau psikologi. Ya sudah, kalau sudah begitu, yes, you go for it. Saya sebagai orang teknik, ibunya sebagai dokter, mendorong sepenuhnya. Jadi bukan soal FOMO tadi ya. Kalau dia memang punya sesuatu yang jelas dalam hidupnya clear, it doesn't really matter gitu. Kalau kami orang tua dukung. Gitu Mas Yusuf. Siap, Pak Andi. Kalau dari Pak Imam, boleh Pak tanggapannya? Boleh. Terima kasih Pak Andi. Betul sekali. Kita itu harus realistis. Kalau kita berbicara mungkin dan mungkin, ya mungkin aja anak IPS itu bisa kuliah di IPA, mungkinnya mungkin. Tapi nanti kan kita berbicara berapa berapa persen suksesnya gitu kan. Karena kita pada prinsipnya kita adalah manusia yang harus mempunyai growth mindset, bahwa kita kalau kita mau belajar sungguh-sungguh, kita bisa sukses. Saya tiba-tiba sekarang misalkan nih PNS kok, jadi PNS kok berat, jadi kok berat, yaudah saya keluar aja buka restoran, saya bisa belajar bikin masakan dan YouTube bisa. Tapi oleh tadi anak IPS kalau kita berbicara bisa nggak Mas? Ya bisa kalau mau sungguh-sungguh ya. Tapi mungkin berat sekali mati-matian jungkir balik gitu loh. Karena fondasinya kan kurang. Makanya tadi Pak Andi bilang bahwa kita juga harus realistis karena nanti di teknik metalurgi itu sangat kimia. Nah, pertanyaan sekarang ketika ada yang IPS tadi bisa nggak?
nanti akan survive gitu. Sepengetahuan saya sampai saat ini emang anak IPA Mas itu mereka juga kedodoran gitu loh. Nanti apalagi anak IPS, bukan seperti anak IPS nggak bisa. Tadi mungkin bisa tapi harus mati-matian gitu loh. Jungkir balik ketika temennya sudah jago integral lipat 9, Mas nanti masih belajar apa integral lipat 1 gitu-gitu loh Mas. Bisa tapi kan berat sekali. Kalau kita berbicara bisa dan nggak bisa tadi mahasiswa bisa, ya bisa tapi mungkin chance-nya survival-nya mungkin kecil rate-nya gitu loh. Rate suksesnya untuk berkuliah itu gitu loh. Dan tadi kalau berbicara masalah gaji, anak teknik gajinya tinggi, nggak juga kok malah anak bisnis tinggi-tinggi ya Pak ya, Pak Andi ya. Jadi anak-anak IPS yang bergaji tinggi banyak sekali. Itu Bu Sri Mulyani anak IPS. Dirut Antam, Pak Niko orang hukum, beliau, Pak Tony Wenas gitu-gitu. CEO tuh banyak yang anak IPS, gajinya tinggi-tinggi gitu loh. Jadi Boleh kalau intermezzo? masalah gaji, iya. Calon Maksudnya presiden nggak ada yang dari anak teknik. iya betul Pak. Jadi gaji nggak benar juga anak tadi gaji tinggi. Iya gajinya tinggi tapi bukan berarti anak IPS nggak tinggi-tinggi gitu loh. Dan tadi saya sepakat dengan Pak Andi. Mungkin itu dari saya tambahannya Mas 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 Babe. Oke, oke, terima kasih Mas Imam dan Pak Andi. Bagaimana Mas Yosua? Jawaban dari Pak Andi dan Mas Imam, apakah sudah cukup menjawab? Nah, apakah atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Wah, dari saya Monggo. pribadi udah cukup sih, karena dengan apa yang disampaikan Pak Andi, Pak Imam, itu ngebuka saya kalau misalnya saya nggak bisa FOMO, saya juga nggak bisa untuk ikut-ikutan sama teman, atau cuma memilih jurusan sebatas gaji dan keuangan gitu. Berarti Iya. dari hal yang bisa saya simpulkan bahwa ketika kita memilih jurusan, kita harus realistis ya Pak. Kita nggak boleh sebatas hanya uang, pekerjaan gitu Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Kalau boleh tuh sedikit tentang Ya, gaji. silakan Pak Andi. Terus terang saya kan geodesi ya. Mas Imam metalurgi, beda-beda gitu ya. Akhirnya kalau memang idealnya begini, kita masuk jurusan apa, kita tekuni lalu bekerja sesuai dengan jurusan itu, dengan gaji yang layak di jurusan itu. Itu saya kira hidup ideal sekali. Semua orang pengen begitu saya kira ya. Faktanya ini juga kenyataan di sekitar kita. Tidak selalu apa yang kita pelajari itu akan berkorelasi positif dengan apa yang kita kerjakan. Oke, saya tidak mengatakan ini maksudnya ya udahlah belajar apa aja toh nanti beda, bukan gitu maksudnya. Tapi faktanya dalam perjalanan kita 4 tahun itu kita akan memiliki hal yang berbeda tuh, interest berbeda, gitu ya. Katakan kalau Mas Imam contohnya, kalau saja beliau memang betul-betul teknis banget interestnya, mungkin beliau nggak milih jadi dosen. Karena rupanya interest sosialnya Mas Imam ini lebih kuat barangkali jangan-jangan gitu ya. Benar sekali Pak. Jadi beliau itu hidupnya sekarang bukan dari technicalities yang rumit itu mungkin, tapi justru dari komunikasi dari segala macam. Jadi artinya memang kita bersiap tapi terbuka dengan segala macam perubahan di sepanjang jalan. Makanya Mas, tadi betul sekali saya lebih sosial. Saya tuh merinding lihat ini lihat apa nih alternatif project ini. Karena dulu saya tuh melakukan itu, Mas. Saya ke desa memotivasi anak-anak bidik misi itu jangan sampai mereka kelaparan karena bidik misi cairnya itu kan mungkin 3 bulan kemudian dan dia tuh harus ke Bandung cari kereta, perlu uang, beli nasi apa ya, nasi kucing lah, at least kayak gitu. Itu saya sampai mencarikan donatur gitu. Makanya ketika saya melihat ini kayak my dream, walaupun ini bukan aku yang mewujudkan, tapi mas-mas ini keren banget. Saya dulu kayak gitu, kita kasih applause loh ini buat Alternativa ini. Saya dulu kayak gitu, Mas. Saya itu dulu sangat militan, dan karena saya hanya ke Jember doang, nggak ada medsos, nggak ada Zoom, saya dulu cuman satu SMA, berapa SMA doang, itu sentuhan saya tadi, nggak tahu ya omongan saya itu kayaknya mengena di hati, seperti tadi kisah-kisah adik yang tuh di reel saya, ada anak tukang sayur sampai ke mana, ke Belanda, anak guru sampai jadi dosen di UGM, gitu kan, sekarang ke Jepang S3, gitulah Mas, jadi saya tuh keren lah ini. Terima kasih Mas Imam. Dan memang Mas Imam ini jiwa militannya sama seperti kami. Karena kebetulan founder Alternativa juga kan sahabat saya, Mas ya. Namanya Imam juga kebetulan. Namanya Imam juga, Imam Maulana. Jadi founder dari Alternativa juga
sahabat saya sendiri, Mas Imam Maulana, dia juga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dia anak bidik misi, tinggal di kontrakan satu petak, tidur bertiga dengan ibu dan ayahnya, ya, di mana dia yang awalnya dulu juga sama bergerilya mencari murid, ya, bukan mencari murid dalam artian untuk menemukan uang di situ, tetapi kami melihat bahwa SMA kita, ya, karena saya dengan Mas Imam ini satu SMA, di SMA kita itu yang masuk UI masih sangat sedikit. Bahkan yang terakhir masuk UI aja itu mungkin sekitar ya 10 tahun ke atas, ya, 10 tahun yang lalu ke atas, ya. Jadi dia masuk UI, nah dia pengen adik-adik kelas itu juga masuk UI gitu. Jadi karena itulah, ya, semangat dari sanalah alternativa bisa terbentuk hingga saat ini. Ya, bahkan dari kalangan murid kami juga ada yang tukang sayur juga sama, ya, karena di sekeliling kami banyak bukan perumahan, ya, jadi kayak semacam perkampungan. Di situ ada perkumpulan tukang sayur dan tukang tempe, jadi kayak koperasi perumahan khusus gitu untuk tukang sayur dan tukang tempe. Dan juga ada, saya sendiri pernah mengajar anak supir angkot, ya, namanya saya ingat nama lengkapnya, namanya Mia Aulia. Dia ini adalah anak supir angkot, ya, anak supir angkot yang mana dia mengikuti jejak saya masuk IPB, lulus 2 tahun setelah saya lulus, ya, jadi kami berdua selisih 2 tahun, dia lulus setelah 2 tahun saya lulus dengan status mahasiswa lulusan terbaik Fakultas FMIPA dengan IPK 3,93. Saya ngedidik dia dari SMP kelas 3. Waktu saya ingat banget, pertama kali saya ngajarin dia itu di kafe, di mana kita cuma jajan ciki, karena memang itu yang kita mampu. Kita jajan ciki, saya ajarin dia. Yang saya ingat dulu pertama kali saya ngajarin tentang eksponen dan bentuk akar, karena waktu itu kelas 9, ya, kelas 9 semester 1 itu belajar eksponen dan bentuk akar, hingga akhirnya, ya, berkelanjutan terus dia bisa menggapai impiannya jadi seorang mahasiswa biologi IPB, lulus dengan status cum laude, ya, 3,9 atau 3,8, seingat saya sekitar angka segitu. Dan sekarang dia jadi salah satu, saya nggak tahu jabatannya apa, tetapi dia bekerja di bidang farmasi, seingat saya, farmasi atau apa gitu. Jadi sebegitu saya merasa sangat puas dan sangat senang gitu, Pak Andi dan Mas Imam, bahwa oh, ternyata apa yang saya lakukan, apa yang sahabat saya lakukan untuk bisa membantu teman-teman yang kesulitan atau teman-teman yang ingin sekali meraih mimpinya, itu ada pride tersendiri bagi saya tentunya. Gitu. Mas, tahu nggak, Mas? Karena yang saya coach itu bukan hanya anak ITB. UGM udah pasti banyak, IPB juga banyak. Di UGM banyak sekali anak saya di Jember tuh. Admin IG saya aja itu adalah asistennya Bu Menteri, staf ahli Bu Risma. Jadi masih muda banget, baru lulus IPB, namanya Bangkit. Dia ketika kuliah di IPB, dia dapat banyak penghargaan dari pemerintah Qatar. Kemudian direkrut Bu Risma jadi staf ahli, dan mungkin yang termuda itu anak IPB juga. Anak IPB keren-keren. Jadi itu juga ini. Jadi Mas Genta nggak tahu siapa nih yang jampinya itu bukan saya, tapi Mas Bangkit. Mas Bangkit itu adalah staf ahli Bu Risma. Setiap hari dengan Bu Risma, itu anak IPB. Keren. Ya. Oke. Anak UGM banyak. Dan gini juga, ya, Mas Imam dan Pak Andi, tahun ini kita, ya, melalui program Taman Siswa di tahun 2023 sebanyak 240 teman-teman kita di Taman Siswa itu berhasil diterima di UGM di semua jalur. Mas, aku boleh tanya nggak, Mas? Iya, boleh. Sampai bisa mengumpulkan hampir 3.000 orang nih, bagaimana? Ini jujur Zoom meeting terbesar yang pernah saya alami. Oke, jadi kan kalau Instagram bisa beli follower gitu kan. Iya, benar. Ini kan masa beli
Nggak bisa gitu loh. Enggak. Ini bagaimana ceritanya? Jadi kalau dari saya ya, saya hanya bisa bilang bahwa semua yang teman-teman yang berkumpul pada malam hari ini itu secara organik kita undang tanpa ada embel-embel apapun ya. Mereka semua kita undang. Kita sadar bahwa teman-teman di luar sana pasti membutuhkan mentoring atau membutuhkan sosok yang tepat untuk bisa ditanya atau didengar dan diadaptasi pandangannya dan cara berpikirnya juga, mungkin cara berbicara dan sebagainya. Jadi mungkin mereka merasa bahwa wah ini ada narasumber yang sangat inspiratif, dan kebetulan juga Alternativa di Twitter dan di media sosial lain kita juga udah cukup dikenal oleh mereka dari teman-teman yang sebelumnya atau di program sebelumnya itu sudah merasakan dampak positif dari adanya kita. Jadi mereka tuh sering berbagi pengalaman gitu Mas dan Pak Andi. Jadi mereka sering berbagi pengalaman di sosial media, baik di Instagram ataupun Twitter, entah itu pengalaman mereka sedang belajar, mereka sedang mencatat, ataupun mereka sedang sedang dengar lagu, nonton rekaman kelas, itu mereka sering sekali membagikan pengalaman-pengalaman itu. Jadi mereka merasa bahwa wah Alternativa ini ternyata seru ya. Jadi yang selama ini mereka menganggap bahwa kita adalah sebuah bimbel yang katakanlah dalam tanda kutip sangat komersil dan mencari untung, ya dengan apa yang sudah saya ceritakan tadi sebelumnya bahwa kita juga pernah mendirikan posko, kita membantu mentoring ini dan sebagainya dengan dan juga memberi beasiswa, Mas Imam dan Pak Andi. Kita memberikan beasiswa baik itu dalam bentuk uang sebesar 10 juta ataupun laptop, tablet, ya artinya belajar gratis juga, ya kita memberikan belajar dan mengikuti program kita secara gratis sampai dia lulus di SNBT itu kita berikan juga. Jadi memang misi utama kami adalah sosial ya, intinya gitu. Kami sosial project, we are Alternativa project dan spesifiknya adalah proyek sosial. Begitu sih Mas Imam dan Pak Andi. Oke. Tadi Mas Yosua udah bertanya terkait dan sudah puas juga terkait jurusan yang katanya mau dari IPS ke IPA gitu ya. Mungkin Mas Yosua penasaran kali ya Pak Andi dan Mas Imam, penasaran pengen belajar kalkulus 1, kalkulus 2. Mungkin penasaran dengan persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial. Fisika dasar. Oke. Dan berikutnya ada Mas Genta. Mungkin Mas Genta sebelum bertanya bisa nggak untuk berbagi pengalaman selama mengikuti program Alternativa? Silakan Mas Genta, boleh on mic. Ya, halo semuanya. Terima kasih buat Babe yang telah mengizinkan saya berbicara nih. Sebenarnya saya senang banget nih bisa ketemu dengan Pak Imam Santoso sama Pak Made Andi ini, karena terutama kepada Pak Imam Santoso gitu, karena kan saya juga bakal ke ITB, kemungkinan besar nih, bismillah ya Allah, saya bakal diajar oleh Pak Imam Santoso nih nanti di ITB. Nah, mungkin perkenalan dulu kali ya, Be. Perkenalkan semuanya. Perkenalkan, nama saya Genta Dana. Saya ini dari Sukabumi dan saya adalah salah satu pejuang mimpi berharga gitu di Alternativa ini gitu. Nah, mungkin sedikit bercerita mengenai pengalaman saya gitu. Dari pengalaman yang pertama itu, saya dulu sudah mencoba berbagai tes masuk perguruan tinggi negeri gitu. Yang mungkin salah satunya yang saat ini disebut itu adalah SNBT gitu. Dan beberapa ujian mandiri yang memang karena kan kita tidak lolos di SNBT, otomatis jalur yang lain itu adalah ujian mandiri gitu. Namun hasilnya semuanya itu nihil, Pak. Nggak sesuai harapan saya gitu. Karena yang saya harapkan bahwa tahun ini saya bisa berkuliah gitu. Nah, saya sempat merasa gagal gitu atas semua hal yang saya lakukan, karena kan saya sudah kayak kerja keras, mati-matian, saya belajar hingga larut malam, terus sampai subuh mungkin teman-teman yang ada di Alternativa juga sering ketemu saya gitu, karena ada satu kayak kita belajar bareng gitu di Zoom, itu bisa sampai saya itu subuh gitu, dari pagi ke pagi lagi gitu, Pak. Nah, saya sempat berpikir gitu bahwa saya setelah gagal ini saya harus apa gitu. Nah, ketika saya gabung di Alternativa ini, saya
nggak pernah diajarin bahwa kita harus merasa gagal terus gitu. Kita harus bangkit untuk bisa mengejar mimpi kita ini gitu, terutama mimpi berharga kita gitu. Nah, karena di Alternativa itu kita diajarkan bahwa hal itu hanya sebuah hal kecil gitu, yang dinamakan waktu untuk bisa menuju kesuksesan gitu. Nah, ketika di Alternativa itu saat ini ya, saya diajarkan untuk memantaskan diri saya bahwa semua mimpi kita itu berharga. Itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah merubah mindset, di mana yang sering kita tahu bahwa kita sering mendengar bahwa yang sering kita pikirkan itu, kita berpikir bahwa bagaimana sih maksudnya tuh kita bisa nggak sih masuk ke PTN itu. Nah, sedangkan di Alternativa ini kita dirubah gitu mindsetnya dengan cara bagaimana gitu caranya kita bisa tembus PTN impian kita itu gitu. Nah, selain itu juga di Alternativa itu sempat tadi ya sebelumnya dibahas mengenai biaya gitu. Nah, di Alternativa ini meskipun saya belum lolos nih ya, namun kita diberi kayak misalnya wejangan biasanya atau mentoring gitu, bahwa uang atau biaya untuk pendidikan itu hanya nomor sekian, bukan sekedar faktor utama gitu, Pak. Nah, kemudian mungkin itu saja sih Babe pengalaman aku gitu selama di Alternativa gitu. Seru banget deh. Terima kasih Mas Genta telah berbagi pengalamannya. Mungkin Mas Genta juga sama seperti Mas Yosua. Apakah ada pertanyaan untuk Mas Imam ataupun kepada Pak Andi? Iya, ada banget nih. Karena mungkin boleh, ini silakan. Ya, ini keresahan saya sih, Babe. Terutama saya ingin nanya langsung gitu ke dua narasumber atau Bapak dosen yang mungkin terutama Pak Imam Santoso, mungkin kita bisa ketemu di ITB, Pak. Sok aja. Iya. Aku malah seneng kayak gitu. Bahkan aku ajarin nanti itu. Iya. Makasih, Pak. Nah, saya saat ini tuh sering lihat gitu. Beberapa orang yang diterima di top PTN ini, terutama PTN top 3 ya, mereka hanya sekedar ikut-ikutan dengan memanfaatkan privilege, terutama privilege di SMA-nya gitu. Yang kayak misalnya SMA yang memang top gitu. Nah, atau beberapa orang juga ada yang memang sekedar mereka itu masuk PTN hanya untuk meningkatkan popularitas mereka gitu. Kayak yang disebut tadi sama Yosua itu FOMO gitu. Atau ikut-ikutan sama temannya gitu. Nah, sedangkan mungkin mereka hanya sekedar masuk gitu, tetapi tidak tahu apakah mereka bisa survive atau tidak ketika sudah berkuliah gitu. Namun bukan saya sombong ya Pak, tapi jika dibandingkan tujuan saya mungkin bisa lebih besar dari mereka gitu. Nah, saya pernah berpikir sampai saat ini bahwa hal apa sih yang identik untuk memantaskan diri saya atau memantaskan diri teman-teman saya atau layak untuk diri kita sebagai mahasiswa, terutama dari 2 unit top PTN, contohnya kayak Bapak Imam Santoso di ITB dan Pak Andi di UGM. Gitu sih Pak pertanyaan saya dan keresahan saya juga. Mas Imam dulu nih yang jawab nih harusnya. Boleh. Pas banget Mas Genta ini relate banget. Memfollow IG ku nggak? Aku fans besarnya Pak Imam Santoso. Kan aku udah banyak cerita. Anak desa, aku nggak punya privilege anak desa, tapi gap year juga persis. Mas Imam tuh kayak kamu, kayak aku zaman dulu gitu loh. Jadi kalau Mas Imam bisa, pasti kamu juga bisa insya Allah. Dan ITB bukan segalanya, bukan berarti aku mengasihkan mimpimu. Itu banyak kampus top-top loh di Indonesia. Jadi nanti harus ada, aku dulu kan dokter Mas. Ingin jadi dokter banget, fail. Ya udah kan, abis itu gap year. Tapi aku nggak punya privilege. SMA desa, nggak ada itu namanya dulu itu kayak apa sih namanya? Apa sih? UM apa sih Pak? Dalam itu Pak ya kayak undangan tuh Pak apa sih namanya PMDK. tuh? Dulu tuh istilahnya PMDK, dulu namanya undangan. Dulu nggak ada itu PMDK ke ITB nggak ada Mas. Jadi karena saya anak desa dan saya juga nggak punya privilege dan saya percaya kalau mau berjuang itu bisa. Akhirnya saya dulu berjuang Mas Genta. Alhamdulillah nilai UTBK-nya tertinggi di teknik pertambangan di fakultas saya tertinggi dan juga lulus dari jadi mahasiswa terbaik ITB dulu. Bisa gitu. Dan saya dulu juga punya plan B kalau saya nggak keterima di dokter, plan B saya apa? ITB. Dan juga gitu Mas. Jangan sampai nanti misalnya kita gagal terus, kita akan lupa waktu kita. Kelamaan nanti misalkan 4 tahun nyoba ITB gagal,
ya coba kita punya plan B berikutnya gitu Mas Genta. Bukan berarti saya tidak mendukung kamu di ITB, aku dukung banget kalau perlu main ke ruanganku nanti ke ITB, aku jalan biar kamu semakin kuat cita-citanya. Ya, siap Pak. Main aja. Ya, pasti nanti Tadi kalau bilang memantaskan diri, memantaskan diri. Memantaskan diri itu berhubungan erat dengan kepercayaan diri. Betul nggak sih? ya, betul Pak. Biasanya anak-anak yang tidak percaya diri masuk kampus top 3 tadi itu, mereka nggak siap. Saya ulangi lagi, biasanya orang-orang yang tidak percaya diri, oh kayaknya aku nggak keterima. Itu berhubungan langsung dengan kesiapan. Sekarang pertanyaannya, atau tadi eh, sudah siapkah Mas Genta untuk masuk ITB? Gitu loh. Kalau udah siap akan percaya diri. Nah, bagaimana mengecek kita siap atau tidak? Ya tadi, sejauh ada evaluasi, kita sudah bisa berapa soal, kita udah belajar, tadi kalau Mas Genta udah belajar sampai subuh, subuh ke subuh lagi, itu sebenarnya itu oke, tapi perlu dicek juga, dievaluasi, sejauh mana passing grade-nya gitu. Nanti kalau Mas Genta sudah tahu di mana posisinya, oh aku udah segini, masuk ITB udah pasti percaya diri dan insya Allah bisa. Kan Mas Babe kan juga ngajarin ada tryout juga pasti kan, selain ngerjakan soal. Nah itu nanti dari situ kita bisa lihat kita sampai sejauh mana. Mas Genta ini aja main ke ITB aja. Siap, siap Pak. Saya sampai batuk karena terlalu bersemangat kalau berbicara. Apalagi kalau ketemu, kamu akan kena setrum gitu, energinya akan nyampe, kamu sampai akan semangat pasti kalau ketemu saya. Ya, ya Pak. Pak, pasti Pak. Itu kan banyak sekali Mas, anak-anak yang gap year malah yang saya posting. Kalau anak-anak yang langsung lulus gak saya posting. Itu gak ada nilainya. Tapi saya lebih suka anak-anak yang struggle. Coba dong lihat rilis saya. Yang gagal apa, keterima di apa sukses, gagal di sini, keterima. Itu kayak gitu. Saya akan menunjukkan sisi perjuangan itu bahwa gagal itu it's okay gitu loh. Gagal tuh ya tadi masalah waktu tadi Mas Genta bilang mungkin sukses yang tertunda atau mungkin jangan-jangan kita akan dapat ganti yang lebih baik lagi gitu Mas Genta. Iya Pak. Baik, kalau sudah tahu, udah memfollow saya dan sudah lihat saya udah tahu jawabannya seharusnya. Ya, semangat Iya. Mas Genta ya, saya senang sekali. Nanti mudah-mudahan bisa keterima di FCCM masuk teknik metalurgi ya. Tapi Pak, saya mau masuk stay nih Pak. Kira-kira ketemu. Nggak apa-apa. Enggak dong. Aduh, tapi nanti bisa ngobrol dong Pak. Kalau misalnya Boleh. Ya, pasti Pak. Kenapa nggak masuk metalurgi? Kok jadi promosi metalurgi? Waduh. Nggak apa, nanti pilihan pertama stay, pilihan kedua FCTM. Ya, Pak. Tapi kedua saya kayaknya ngambil UI deh, Pak. Boleh. Nah, mungkin ya Pak, kalau misal bahas tentang evaluasi itu ya, ini bukan kayak testimoni atau promosi ya Pak. Memang yang saya rasain sebagai siswa yang memang saya belum lolos juga, bahwa di alternatif itu memang kita ditekankan bukan buat latihan soal banyak-banyak gitu, bukan ditumpuk soal yang banyak, tapi kita gimana caranya buat evaluasi gitu. Nah, kita sering dikasih tahu bahwa kita itu sering kayak deep evaluation gitu namanya. Nah, kita harus meskipun kita mengerjakan soal itu, kita harus tahu gitu bagaimana kita salah soalnya di mana gitu, Pak. Ya mungkin diserahkan ke Babe lagi. Oke, gimana Genta? Udah ini ya merasa sangat terjawab ya dengan tanggapan dari Mas Imam ya. Nanti kemudian apa untuk Pak Andi gimana Mas Genta? Apakah ada ini pertanyaan yang sama juga? Pengen dengar juga nih tanggapan dari Pak Andi kayak gimana? Pertanyaannya sama, B. Mungkin dari Pak Andi mungkin ada jawaban yang berbeda atau gimana gitu. Terima kasih. Boleh diulang aja. Oh, diulang aja. Tadi saya agak putus tuh, jadi boleh diulang sedikit. Ya, mungkin pertanyaannya gini Pak. Jadi hal apa sih yang identik untuk memantaskan atau layak untuk diri kita gitu? Terutama untuk teman-teman kita dan saya juga gitu. Sebagai mahasiswa nanti yang mahasiswa dari 2 univ top PTN gitu. Contohnya kayak ITB atau UGM. Siap, terima kasih Mas Genta. Apapun cita-citanya saya doakan semoga tercapai ya. Mudah-mudahan nanti ketemu Mas Imam di ITB jika memang itu cita-cita pertamanya. Amin. Nanti kalau masuk ITB liburan ke Jogja nanti ketemu sama saya. Pasti Pak, pasti. Oke, memantaskan.
saya mau ceritanya dari sisi yang lain. Saya mau menceritakan secara jujur tapi dipahami secara bijaksana gitu ya. Dulu sebelum saya masuk UGM, saya pikir orang-orang di UGM itu sakti semua, hebat semua, nggak ada kelemahan. Saya sebagai orang desa mikir gitu. Kalau saya mikir ITB, saya mikir gitu juga. Mungkin Mas Imam juga punya bayangan kira-kira begitu ketika beliau belum masuk. Benar sekali, Pak. Begitu masuk ini pengalaman saya nih. Oh, ternyata di UGM itu orang-orang biasa. Maksudnya itu ini bukan meremehkan, tapi orang biasa itu artinya orang yang penuh kelemahan juga. Saya yakin Mas Imam juga di ITB ketemu orang-orang yang, anak kayak gini masuk ITB, gitu misalnya. Kayak gitulah ya, dan bahasa yang guyon tapi mereka pasti hebat. Kita nggak usah ragukan itu. Tapi artinya setelah kita bertemu dengan mereka, oh mereka juga orang biasa seperti saya juga, gitu. Orang yang penuh kelemahan, pelupa kadang-kadang, orang yang jangankan kalkulus gitu, tas saja ketinggalan terus di kosan kayak gitu-gitulah. Jadi orang-orang yang aneh-aneh itu kita akan temukan juga, orang biasa maksud saya. Nah, kenapa saya mulai dari cerita ini? Kadang-kadang kita itu sibuk sekali untuk menerka-nerka, memantaskan dirilah, harus begini, harus begitu. Ternyata dalam kenyataannya kita tidak harus sehebat itu kok. Itu kesimpulan saya akhirnya. Jadi, menurut saya sekarang itu mungkin bukan lagi saatnya Mas Genta untuk mengimajinasikan tadi istilahnya itu memantaskan diri segala macamnya, tapi lakukan yang terbaik betul hari ini. Jadi dengan didampingi Alternativa ya saya kira ya, lakukan hal yang terbaik sekali. Pokoknya nanti ketika sudah masuk ke situ, amin gitu ya, kita baru akan tahu bahwa sebenarnya nggak gitu-gitu amat juga gitu. Saya itu betul-betul yang saya rasakan. Nah, yang kedua lagi. Ketika saya dulu belum masuk UGM, saya dihantui oleh sebuah dugaan. Orang-orang di sana tuh hebat sekali gitu ya, kira-kira gitu ya. Hebat dan saya orang Bali ya, merasa saya tuh bukan orang Indonesia. Paham nggak maksudnya nih? Jadi Bali itu ya Bali gitu. Saya tuh agaknya jauh nanti bergaulnya dengan orang-orang yang teman-teman di Jawa yang hebat-hebat sekali. Tapi begitu saya masuk dan juga kami dinasihatin gini, nanti kamu di sana mungkin akan susah bersaing. Mereka tuh orang-orang keren sekali, orang-orang hebat sekali. Itu tuh masuk tuh ke bawah sadar saya. Begitu saya masuk ke UGM, benar memang mereka hebat-hebat, Mas. Tapi yang saya tidak pernah dikasih tahu adalah mereka orang-orang baik sekali gitu. Apa maksud saya itu? Mereka menerima saya sebagai orang yang dari kampung segala macam diterima, diajak ngobrol, dianggap setara. Itu yang kemudian pelan-pelan membuat saya merasa, oh ternyata saya adalah bagian dari mereka, bagian dari komunitas yang keren ini. Yang tadinya saya tidak merasa jadi orang Indonesia, saya merasa jadi orang Indonesia sekarang. I am a citizen of Indonesia gitu. Karena saya bergaul dengan orang Batak dengan orang Jawa dengan orang Sumatera orang semuanya oke. Dan ternyata mereka orang baik yang berikan ruang. Persis itu juga yang saya rasakan ketika sekolah di luar negeri. Bukan soal jadi hebatnya, tapi oh ternyata orang Jerman baik kok. Oh ternyata orang Amerika baik kok. Oh ternyata orang Prancis baik kok. Saya jadi merasa menjadi warga dunia gitu. Jadi itu yang menurut saya itu yang mahal sekali harganya. Yang tidak ada kaitannya dengan kecerdasan, IP dan segala macam itu. Ketika kita merasa bagian dari komunitas besar itu gitu. Itu yang saya bayangkan teman-teman akan capai nanti ketika sudah sekolah di tempat-tempat yang baik. Terima kasih. Ya, makasih banyak Mbak Made. Saya mendengar ini jadi banyak banget kayak pemikiran saya yang terbuka gitu. Siap. Makasih banyak Pak. Sami-sami. Oke, Genta tadi ya udah mendapat jawaban dari Mas Imam dan juga Pak Andi ya Genta ya. Mungkin salah satu keresahannya sudah tersampaikan, juga udah terjawab. Dan mudah-mudahan kegundahan ini tidak mengganggu proses belajar sampai nanti pada akhirnya bertemu dengan Mas Imam di ITB. Oke. Salah. Oke. Ada apa nih? Enggak, dia agak ngiri saya dari tadi ngeliat Zoom-nya. Izin Pak Mas Imam sama Pak Andi untuk ikut gabung. Oh, udah deh. Ya, saya jujur dia tadi ngiri gitu. Saya kira ini obrolan anak saintek gitu. Jadi saya nggak layak untuk masuk nih gitu. Makanya saya
Ya tadi diem-diem aja deh di belakang. Kayak gitu. Dan saya senang banget ketemu Mas Imam di satu frame, sama-sama namanya Mas Imam gitu. Ya, saya mau nitip pertanyaan nih Mas, gitu ya, untuk Mas Imam sama Pak Andi gitu. Ini tadi Faisal udah saya suruh nanya nggak nanya. Ya karena gini Mas, gitu, problem kita itu besar banget gitu untuk satu kata sebetulnya, yaitu adalah gagal gitu kan. Dan teman-teman tuh kadang selalu menyakiti mereka, menyakiti diri mereka sendiri dengan mereka bilang bahwa saya ini gagal ya kak, saya nggak layak untuk hidup, kayaknya orang tua saya tuh kayak langsung menghukum masa depan saya itu segitunya loh, gitu. Saya kok kayak nggak ada harapan lagi gitu kan. Dan saya selalu bilang kayak gini, bahkan saya selalu ngutip perkataan Pak Andi gitu. Di tahun lalu kan Pak Andi selalu bilang, ketika kita sukses di pukulan 100, yang bikin sukses itu bukan pukulan ke 100-nya, tapi 1 sampai 99 itu. Dan saya selalu bilang bahwa gagal itu nggak ada gitu, bahwa kita itu gagal kalau kita berhenti, kayak gitu. Dan kita pasti tahu kapan kita berhenti, kapan kita harus maju, dan kadang mereka nggak puas gitu dengan jawaban seperti itu, dan lagi-lagi nyakitin diri mereka lagi, menghukum mereka dan segala macam. Saya mau nanya ke Mas Imam dan Pak Andi gitu. Bagi Mas Imam dan Pak Andi, makna gagal itu sebetulnya apa sih? Atau mungkin jangan-jangan mungkin sama seperti pemahaman saya ya, secara dialektika dan juga terminologi, mungkin gagal itu bagi saya nggak ada gitu. Karena saya selalu bilang bahwa saya tuh udah nggak pernah lagi ngalamin kekecewaan. 18 tahun hidup di kontrakan 3 kali 3 meter, tidur satu kamar, ibu saya itu selalu nadangin baskom tuh kalau lagi hujan biar besok saya nggak kesiangan kalau sekolah gitu kan. Jadi saya udah nggak ada lagi rasa kekecewaan gitu. Nah, kalau bagi Mas Imam dan Pak Andi, kira-kira makna gagal itu sebetulnya apa sih gitu? Dan kita tuh harusnya merespon kegagalan tuh gimana gitu? Kalau misalnya mungkin kata gagal itu layak untuk kita perbincangkan gitu. Mungkin ke Pak Andi dulu nih. Terima kasih Mas Imam, ketemu lagi kita. Ya, Pak. Kalau saya ingin menceritakan secara konvensional dulu ya, kalau saya ditanya apakah pernah Bapak gagal, mungkin jawaban saya begini. Karena dulu misalnya saya pengen masuk ke Belanda, lalu saya tidak berhasil. Oke lah, boleh dibilang itu gagal. Saya dulu pernah ingin masuk ke Amerika, S3-nya. Lamaran saya bahkan tidak dijawab sama sekali, bolehlah dibilang itu gagal. Saya dulu di semester 5, IP-nya pernah 1,2, ketika teman-teman saya di atas 3, mungkin bisa juga dikatakan itu gagal. Gitu ya. Ketika saya ingin sekolah di Inggris, sudah diterima di Nottingham misalnya, tapi gagal mendapatkan beasiswa atau tidak berhasil mendapatkan beasiswa, boleh dibilang itu gagal. Jadi kalau kegagalan secara sederhana dimaknai, saya punya daftarnya itu lebih panjang dari keberhasilan saya sendiri. Oke, tetapi ikut apa yang tadi Mas Imam sampaikan, ternyata memang saya, mohon maaf ini saya jadi agak sok-sok filosofis sekarang ya. Ternyata semesta itu memiliki rencana yang bisa lebih dahsyat dari yang kita siapkan sendiri gitu. Nah, saya tidak masuk ke Belanda karena tidak berhasil mendapatkan beasiswa student. Saya mendapatkan sekolah ke Australia. Terus terang saja di masa itu Australia itu bukan mimpi saya. Atau dengan bahasa sederhana anak-anak zaman itu, sekolah kok ke Australia, sekolah ke Eropa dong, kira-kira gitulah ya. Mungkin Mas Imam juga pernah mengalami atau melihat orang seperti itu. Jadi saya gagal chevening, gagal student segala macam, membuat saya ke Australia. Tetapi memang saya bertemu dengan orang yang sangat top di Australia di bidang itu gitu. Kalau teman-teman mungkin sekarang ada sebagian yang tahu saya tentang batas maritim misalnya, yang cukup banyak saya kontribusi di situ. Terus terang saja saya tidak yakin itu akan bisa terjadi jika saya sekolahnya ke Eropa gitu. Mas Imam juga tentu merasakan hal seperti ini juga. Jadi, nah saya sekarang ingin ikut apa yang Mas Imam sampaikan tadi, Mas Imam muda ya, Imam Maulana, bahwa gagal itu kan gitu ya. Gagal adalah berlakunya rencana semesta terhadap kita yang kebetulan berbeda dengan rencana kita semua. That's gagal. Jadi kalau boleh dibilang nggak ada gagal, ya bisa senada dengan itu. Ketika rencana semesta berlaku buat kita, yang kebetulan beda dengan rencana kita tadi, yaitu bisa dibilang gagal. Yang artinya berarti bukan kegagalan. Terima kasih. Saya boleh
betul sekali Pak Made, exactly seperti apa yang saya pikirkan. Mungkin tepat, kalau saya nambahin lagi, boleh menambahkan, manusia punya rencana, alam semesta punya rencana. Dan kesedihan itu terjadi apabila ternyata pada faktanya rencana kita nggak sesuai dengan alam semesta. Pasti Pak Made dulu ketika nggak terima si Pening sedih, betul nggak Pak? Sangat sedih. Kok begini sih? Ya itu berarti rencana kita nggak sesuai dengan, nggak sama dengan rencana alam semesta. Kesedihan tuh kayak itu terjadi. Pasti dulu Mas Genta sedih nggak pas gagal? Saya sedih banget, Pak. Saya Nah, seharian nggak tidur tuh. ya. Saya sama Mas, saya tuh dulu sampai kayak ada yang meluk saya, kayak saya tuh kayak dipeluk oleh almarhum ibu saya. Walaupun saya tidak lupa wajah ibu saya tuh saking sedihnya. Itu sedih terjadi apabila rencana kita tidak sesuai dengan rencana alam semesta. Tapi asalkan kita sudah berjuang mati-matian dan ternyata kita nggak dapat sesuai yang kita rencanakan, pastilah rencana alam semesta itu yang pas buat kita. Dan ternyata Pak Made, tadi kalau Pak Made tadi bilang tentang maritim batas laut, saya juga Pak Made. Oh, saya akhirnya gini Pak. Untung saya nggak jadi dokter. Ternyata saya nggak tega darah Pak. Saya itu nggak tegaan orangnya, gampang iba. Lihat temen, habis saya tuh gagal dokter, teman saya kecelakaan, kakinya patah. Saya lihat teman saya itu didorong di atas ini aja, dipegang tangannya teriak-teriak tuh nggak tega. Itu kan nggak bisa jadi dokter, Pak. Dokter tuh harus tegaan, harus nyuntik, harus ini, menghilangkan emosinya, harus hitam putih, gitu. Ternyata akhirnya saya bisa bilang, alhamdulillah saya dulu gagal. Makanya dibilang mungkin itu bukan gagal jadinya gitu loh. Itu memang ya rencana alam semesta lebih baik buat kita. Saya nggak tahu Mas Genta sama Tuhan dikasih rencana apa nanti yang terbaik. Dan pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya yang bisa diambil dari itu kalau mau kita renungkan. Itu mungkin masalah waktu aja. At least ketika gagal dan nanti kita sukses, at least kita bisa memotivasi seperti ini. Saya bisa bercerita, kalau dulu saya nggak gagal, mungkin nggak akan diundang oleh Mas ini, Mas Arifin. Karena Mas Arifin lihat konten saya yang gagal bangkit, betul nggak sih? At least seperti itu. Ada gunanya. Bisa memotivasi orang yang dulu seperti saya. Jadi, gitu Mas, kalau Mas Genta. Ya, kalau boleh motong. Baru kalau Mas Genta nggak pernah berjuang, nggak pernah belajar sampai pagi, nah itu baru bisa menghakimi diri sendiri. Karena kita ternyata memang nggak berjuang maksimal gitu. Ya. Mohon maaf, saya boleh motong sedikit. Ya, mohon maaf nih Pak Isal nih, saya malah jadi banyak nanya juga. Ya, Ngomong-ngomong ya itu juga mungkin bisa bilang semesta juga ya, karena sedikit cerita aja Mas Imam ya sama. Kok saya kayak manggil nama saya sendiri kadang gitu. Ya, Mas Imam sama Pak Andi. Dulu pas saya keterima SBMPTN, zaman saya itu kan SBMPTN 2016. Ya kan, ya saya keterima gitu. Ada hal yang mungkin di keluarga lain itu nggak kayak saya gitu. Jadi pas saya keterima, saya bilang sama bapak saya itu nggak seneng. Orang lain mungkin keterima bilang seneng ya alhamdulillah kamu keterima di UI segala macam. Kebetulan saya background saya ilmu sejarah kayak gitu kan. Dan orang tua saya malah bukan nggak seneng sih, lebih ke flat gitu aja ya, nggak nanya lagi apa segala macam. Akhirnya saya menyadari bahwa ya memang ya semesta nggak menghendaki saya di UI gitu. Cuman akhirnya saya berpikir bahwa lagi-lagi mungkin semesta sendiri pun menghendaki saya, karena kehendak saya untuk kuliah itu pun bisa dikatakan digerakkan oleh Allah juga, mungkin digerakkan sama Tuhan juga gitu. Akhirnya saya nyari-nyari gitu kan, saya nyari bidik misi gitu segala macam, bahkan saya waktu itu langsung ketemu wakil rektorat bidang kemahasiswaan, ya kan, terus dia bilang kalau dia malah nakut-nakutin saya, dia bilang kalau kamu nggak keterima bidik misi gimana, dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang ya saya nggak akan berhenti untuk masuk UI gitu, saya akan coba tahun depan, tapi dengan kesempatan dan juga mungkin perjuangan saya yang berbeda kayak gitu. Tapi saya bilang kalau saya masuk UI, saya janji lillahi ta'ala, waktu itu kan saya bilang lillahi ta'ala saya akan bantu orang-orang yang mungkin nasibnya seperti saya. Karena ibu saya sendiri pun bisa di UI sini karena saya itu dipercaya sama teman-teman saya. Saya nggak bisa bimbel, teman-teman saya yang bimbel, mereka tiap hari ke rumah saya ngasih soal, ya kan. Terus mereka tiap hari ke rumah saya, ayo mau ikut tryout nggak gitu. Bahkan dari 30 guru saya di SMA, yang percaya sama saya itu cuma 3, termasuk Pak Isal. Karena Pak Isal duluan nih Pak masuk IPB ya. Dia bilang lalu bisa masuk UI kayak gitu. Ya udah akhirnya saya memberanikan diri untuk ngambil resiko kayak gitu.
Dan ya ada tawaran juga S2, tapi saya nggak bisa ngambil karena lagi-lagi generasi sandwich, Pak. Mohon maaf banget, saya harus nanggung utang keluarga dulu. Tapi yang saya benar-benar mau ngundang Mas Imam itu bukan karena bangkit atau gagal. Mohon maaf nih Mas, tapi saya justru malah melihat bahwa Mas Imam itu empatinya kok tinggi banget gitu. Ya kan, dia nampung mahasiswa juga, kemudian kedekatan mahasiswa itu seperti apa, dan itu alasan saya ya kan mengajak teman-teman itu ke UI, ke UGM, ke ITB, karena itu yang saya rasain di sana ya gitu. Dosen saya tuh selalu bilang bahwa ya apapun yang kamu lakuin sekarang, ya kan, mungkin ini bukan untuk orang lain, mungkin ini bukan untuk kamu, ya kan, tapi ini apa? Ini perjalanan hidup yang memang semua orang itu harus lakuin kayak gitu. Dan kegagalan, perjalanan hidup yang panjang, apapun itu, kita tuh utang rasa di situ. Jadi kita harus membayar itu semua dengan dedikasi gitu. Dan itu, wah, saya ngerasain kehangatan banget gitu. Meskipun mungkin selama 4 tahun orang tua saya tuh kurang ngedukung karena mungkin khawatir mereka nggak bisa biayain segala macam. Tapi saya buktiin bahwa saya itu bisa kuliah dan itu sampai lulus gitu, dengan tetap upaya mereka ada, mereka berdoa, mereka kadang ngasih uang segala macam. Tapi ya baik lagi ya, saya mau mengingatkan teman-teman semuanya bahwa jalan itu pasti ada. Saya mau sedikit cerita nih sama Mas Imam sama Pak Andi. Pas UTUL UGM waktu itu, saya ngebantuin salah satu anak, mungkin nanti Pak Andi bisa ketemu, namanya Puspa, dia di arsitektur UGM. Ya kan? Dia itu cekcok banget keluarganya. Ya, artinya apa? Kakaknya nggak setuju dia ke UGM, ayahnya juga nggak setuju, hanya ibunya yang setuju. Ya kan, sampai akhirnya tok dapat UKT 9 juta di UGM waktu itu. Saya bilang yang salah bukan UGM, yang salah kamu. Kamu nggak jujur apa keadaan kamu. Karena dia bilang dia malu punya bapak nggak kerja. Saya bilang ya cara ngisi UKT nggak kayak gitu. Kamu harus jujur. Keluarga kamu gimana gitu segala macam. Akhirnya dia nemuin ya kan wakil dekanat di sana di arsitektur, dan akhirnya UKT dia 0 kayak gitu. Dan itu saya tunjukin ke teman-teman semuanya. Mohon maaf banget Mas Imam sama Pak Andi, saya salah satu orang yang nggak terlalu suka sama gerakan mahasiswa kayak BEM dan segala macam, karena mempromosikan UGM itu bukan kampus rakyat. ITB itu mahal, posternya saya lihat di mana-mana. Dan saya sebagai orang yang ngerasain UGM itu gimana, ITB seperti apa, saya selalu bantah omongan mereka dengan, nih, ya kan, di UI 750.000, UGM 0. Bahkan anak alternatif namanya Serlita, FK UGM, itu nggak pernah nyangka bahwa dia bisa masuk FK UGM dan itu 0 rupiah. Kayak gitu. Dan itu yang nggak pernah teman-teman percaya kadang Pak, kayak gitu. Makanya saya selalu mau ngundang orang-orang seperti Mas Imam sama Pak Andi, bukan untuk melihat mereka itu sosok yang besar, tapi mereka itu bisa ngomong sesuatu yang jujur. Itu yang makanya saya mau ngundang Mas Imam sama Pak Andi kayak gitu. Ya gitu aja sih Pak. Gitu. Saya benar-benar terima kasih banget Bapak mau datang sini. Dan mungkin kalau nanti ada waktu kita bisa collab bareng. Jadi alhamdulillah banget Alternativa sekarang punya studio, jadi kita bisa podcast bareng nih. Mungkin kolaborasi Pak Andi sama Mas Imam. Ya mungkin saya langsung ke pertanyaan peserta ya Pak. Itu ya, audiens ya. 2 orang Oke, atau boleh. Oke, boleh. Jadi tadi Mas Yosua, Genta, dan Mas Imam Maulana udah bertanya dan juga bercerita. Kini saatnya teman-teman yang ada sebagai attendees ya ataupun audiens ini bertanya kepada Pak Andi ataupun Mas Imam. Dan di sini sudah ada kira-kira ada 42 pertanyaan yang harus saya pilih, kurang lebih 2 ya. Ada 2 ya berarti ya. Faisal 1, saya 1, oke? Habis itu Genta 1, oke, Genta 1. Jadi ini dari audiens berapa orang kira-kira yang kita ambil? 3 aja nggak apa-apa. Pokoknya saya mau bilang juga sama Mas Imam, Mas, saya juga bisa sama kayak Mas Imam nih. Tahun ini saya nampung sekitar 5 orang untuk tinggal di sini, dan mereka itu sekarang saya didik untuk belajar, ya kan? Mereka harus yakin dan mereka harus ngasih semangat ke teman-temannya selama 8 bulan tuh. Ya ini nih orangnya nih. Ya ini sampai kayak gitu. Jadi waduh, saya benar-benar terinspirasi banget sama Mas Imam pokoknya. Makanya karena saya merasa nggak pantas nama Imam, saya ganti nama Rian sekarang, Pak. Mohon maaf. Jadi saya nama saya Rian Medvedev gitu. Ya gitu. Kesal, berarti 1 ya, 1-1 ya. Berarti Ya, Genta 1, saya 1. Sambil nunggu milih tadi ya, milih pertanyaan, Mas. Ketika saya pertama kali jemput bola itu, saya selalu bilang,
Jangan mikir duit nomor 1000. Sekarang pikir bagaimana kamu keterima di ITB, UI, IPB. Saya selalu bilang gitu. Karena ternyata biaya tadi itu menjadi momok. Dan sekarang saya kaget kok masih ada yang takut biaya gitu. Makanya saya kaget gitu loh. Kirain zaman dulu aja ketika belum ada medsos, sekarang kan ada bisa cek di medsos, ada bidik misi di ITB. Jadi jangan pernah takut biaya. Di ITB itu bisa 0. Ya yang kalau mampu jangan 0, ya mahal. Ya itu dia. 22 juta, 12,5 juta, kalau yang nggak mampu ya bisa 0 gitu loh. Jadi jangan pernah takut biaya untuk kuliah sekarang ini. Oke? Ya, sama saya juga kadang selalu mikirnya gini sih Mas apa? Mungkin kan kadang yang kejepit itu yang golongan menengah ya, yang mungkin bapaknya kaya juga enggak, miskin juga enggak gitu kan. Tapi kadang ya itu apa mereka itu terlalu mengikuti nabi-nabi mereka nih. Kita kalau sekarang lihat Twitter tuh banyak nabinya nih Mas kayak gitu kan. Wah, kalau di UGM, wah, kalau di ITB, wah gitu. Paling sekarang ITB katanya terkenal tuh ularnya gitu ya. Paling banyak ular kayak gitu. Jadi ya itu apa mereka itu referensinya tuh kurang banget gitu. Keberanian untuk mencari tahu sendiri itu kurang gitu. Bahkan kalau kita lihat di komen pun tadi ada aja gitu kan. Kita udah ngomong apa panjang lebar segala macam, komentarnya kadang ya apakah itu nggak sopan lah atau mungkin itu di luar topik lah gitu. Karena ya itu referensi kurang dan keberanian untuk menerima diri itu kurang banget gitu. Itu salah ya. Ya, udah ada nih 2 pertanyaan terpilih. Oke. Yang Saya satu hal. ya akan saya bacakan. Ya, mungkin Oke. ini akan dijawab dulu oleh Mas Imam Oke. Santoso. Pertanyaannya adalah bagaimana sih konsep memilih mimpi? Jadi ada peserta kita yang mana dia bilang saya ingin menjadi apapun. Dan saya kebingungan bagaimana saya memilih mimpi yang kira-kira cocok untuk saya. Saya sudah berusaha untuk ingin menjadi dokter, mengikuti tes hingga 2 kali ketolak, dan saya saat ini sedang bersedih karena hal itu. Bagaimana sih konsep memilih mimpi yang benar di tengah-tengah saya dalam tanda kutip sedang kebingungan. Saya ingin menjadi apa? Karena saya ingin menjadi banyak hal. Jadi saya kebingungan yang mana yang harus saya pilih. Seperti itu, Mas Imam. Gila, susah banget pertanyaannya ini Pak. Apa Andin yang bisa ini susah banget tuh pertanyaannya. Saya juga konsepnya bagaimana karena mungkin lebih kalau kita real karena itu bagaimana memilih jurusan karena bagaimanapun juga nanti jurusan itu biasanya akan menentukan kita mau jadi apa. Kenapa saya jadi dosen metalurgi ya? Karena dulu saya teknik metalurgi. Kenapa dia jadi dokter? Karena dulu jadi dokter. Jadi sebagian besar nasib orang hidupnya itu memang dari jurusannya gitu. Betul nggak sih Pak Made? Bahwa betul ada yang nggak sesuai jurusan, tapi kebanyakan tuh sesuai dengan jurusannya dan itu memang sangat susah pertanyaannya. Saya juga nggak bisa. Kadang-kadang tuh mimpi emang kayak ilham. Tiba-tiba tadi dari TV saya lihat Pak Habibie. Kemudian ada Satpam PT Freeport. Kadang itu emang datang dengan sendirinya. Saya juga susah banget ini menjawabnya. Tapi sekarang alhamdulillah di SMA itu kan ada namanya konseling BK. Betul nggak sih? Betul. Itu kan sebenarnya tuh kalau misalkan BK-nya itu bener, adik-adik nggak akan galau memilih mimpi. Kalau misalkan di SMA itu BK-nya bener ya, adik-adik akan diarahkan, ada di tes seperti apa. Itu nggak pernah adanya anak bingung mimpi gitu loh. Tapi saya nggak tahu gimana kondisi sekolah ya mungkin di desa yang mungkin gurunya mohon maaf bukan salah gurunya juga mungkin kurang informasi dan lain sebagainya sehingga anak itu tidak terarahkan mimpinya gitu Mas. Jadi sebenarnya emang harus dilihat ini sih bakatnya sukanya apa sih. Ada yang bilang passion saya juga ini susah Mas ini saya jawabnya. Pak Andi satu yang tahu ini. Saya dulu mimpi saya kenapa ingin masuk metalurgi ya sesimpel tadi lihat Pak Habibie, lihat Satpam gitu-gitu atau mungkin adik sukanya apa itu mungkin sukanya apa jangan FOMO sukanya dulu apa Ya. tanya kepada diri iya mungkin tanya itu dulu sih sebenarnya itu Oke. sukanya apa dulu gitu Pak sih Pak kalau Andi udah kita tanya gergetan mimpinya mau apa jawab. Pak Andi udah gergetan tuh. Ya, boleh. Silakan Pak Andi Pak langsung. Andi dulu, Pak Andi. Pak Andi. Ayo Pak Andi. Izin. gila susah banget susah ini pertanyaannya Ya, betul kata Mas Imam, ini susah. Saya boleh sedikit ini ya. Kalau dulu saya diajarin atau kita diajarin mungkin ya, hidup itu pilihan kan gitu ya. Tapi belakangan saya harus mengubah kalimat itu atau menambahkan dengan hidup adalah pilihan ganda gitu. Kalau pilihan kesannya kan kita bisa milih apa aja kan, betul kan?
Tapi hidup itu pilihan ganda, seperti soal di kita di SD SMP itu. Memang pilihan, tapi pilihannya terbatas. Kalau di SMP dulu itu cuma 4 sampai D, kalau SMA, kalau saya ya, sampai E. Artinya memang pilihan, tapi pilihannya terbatas. Nah, yang membatasi pilihan kita tuh banyak ternyata. Satu mungkin kemampuan kita, seperti tadi yang bertanya ini kan mengatakan sudah 2 kali tes, ternyata tidak berhasil kan gitu ya. Berarti pilihan menjadi dokter memang pilihan, tapi mungkin bukan hal yang tepat buat kita, ditinjau dari segi kemampuan barangkali. Atau bisa saja kalau memang itu yang menjadi passion utamanya, kita mungkin perlu menyesuaikan. Kalau tidak diterima di sebuah perguruan tinggi A, mungkin bisa B. Kan gitu kan. Kalau memang kita betul-betul yakin passion kita ada di situ. Nah, kegagalan 2 kali itu kan bisa saja sebenarnya mengingatkan kita, either satu, mengubah kemana kita perginya, tetap kedokteran, atau di situ mungkin sudah pertanda, barangkali secara kemampuan saya mungkin tidak harus jadi dokter. Gitu. Bisa jadi begitu kalau yang saya bayangkan. Sehingga di titik manapun menurut saya, kita mungkin harus bijaksana dan be kind to yourself. Gitu. Baik kepada diri sendiri juga. Dalam arti, menyesuaikan atau adjust mimpi kita atau tujuan kita ke tempat lain. Nah, makanya seperti yang tadi saya bilang, ini contoh buat anak saya yang kemarin kan dia tuh maunya psikologi dan IUP. Harus tuh. Kelas 1 SMA pun sudah harus IUP, harus psikologi. Itu kemudian membuat dia di tengah jalan tuh sempat agak malas-malasan belajar terus terang aja. Karena dia tahu tes IUP itu dia kan bahasa Inggrisnya bagus, mungkin dia merasa dan segala macam. Jadi dia tidak merasa perlu menyiapkan diri untuk katakan SNBT, SNBP. Gitu ya. Nah, kami membantu dia untuk menyadari itu. Jangan sampai menggantungkan diri pada satu pilihan itu aja. Karena kalau nanti ternyata tidak, mau ikut SNBT, kelimpungan pasti, karena tidak pernah bersiap-siapkan. Jadi Lita, anak saya itu akhirnya terpaksa dalam tanda petik, lesnya banyak. Les untuk IUP dia ikut, les untuk SNBT normal ikut juga gitu. Justru untuk menjaga-jaga itu. Nah, ini mungkin satu alternatif berpikir bagi teman-teman yang memang merasa punya satu tujuan. Bisa saja nanti di titik tertentu alam berpihak ke hal yang berbeda, tapi jangan sampai kita tergagap-gagap dan tidak siap sama sekali untuk mengubah pilihan gitu. Itu mungkin masukan sedikit dari saya. Terima kasih. Sedikit mantap diskusi kayaknya saya. Gitu. Ya, boleh. Kalau saya sendiri ya Mas Imam sama mungkin Babe sama Pak Andi gitu. Kayaknya mungkin teman-teman kita tuh lebih ke gini sih kayaknya. Lebih ke udah nggak percaya bahwa mimpi itu bisa dari hal yang sederhana gitu. Sama kayak Mas Imam tadi kan mimpi ke ITB karena ngeliat Pak Habibie gitu. Ya saya juga nggak tahu. Kalau saya ingat kan Pak Andi juga mimpinya karena ayahnya juga sempat mau ke ITB juga gitu. Kalau saya dulu sebetulnya maunya ngambil hukum Mas Imam sama Pak Andi gitu kan. Dari saya tryout kan kita dulu tryout tuh zaman saya itu offline. Itu cuma 10 kali, nggak bisa kayak teman-teman nih tryout bisa online. Bahkan kadang nyepelein tryout gitu ya atau ujian segala macam karena terlalu mudah. Gitu kan saya dari dari kelas 1 SMA, nama saya sendiri udah saya ganti di kontak. Dr. Imam Maulana SHMH. Wah, saking cita-cita saya tuh pengen ke hukum gitu. Sampai akhirnya 2 bulan sebelum SBMPTN, nilai saya tuh udah tinggi banget, 745, 800, segala macam. Tryout selalu nembus gitu. Tapi akhirnya justru ketika saya baca buku Suhogi, catatan seorang demonstran, kemudian saya nonton filmnya, itu malah merubah semuanya gitu. Saya bilang, saya mau jadi kayak gini nih. Saya mau menjalani ini, seperti itu. Ya sama seperti mungkin kayak Mas Imam, melihat Pak Habibie segala macam. Bahkan Pak Isal pun selalu kalau kita tanya kenapa sih ngambil meteorologi gitu, apa mau nyebar garam ya kan? Nyebar garam di Jakarta gitu kan, banyak polusi. Tapi dari hal yang sederhana gitu sebetulnya kita bisa ke sejarah gitu, terus Pak Isal ke meteorologi. Apa mungkin begitu sih Mas Imam atau Pak Andi gitu. Apakah mungkin kesederhanaan itu udah nggak ada? Kalau misalnya kata Pak Sapardi kan, aku mencintaimu dengan sederhana gitu. Apakah itu udah nggak berlaku kayaknya ya sama anak-anak generasi sekarang mungkin ya? Ya mungkin ke Pak Andi dulu boleh Pak. Sorry, saya ada satu gangguan tadi. Beberapa yang bagian terakhir itu nggak kedengaran di saya. Bisa? Ya, menurut Pak Andi apakah mungkin hal yang sederhana gitu ya? Itu mungkin sekarang udah mungkin agak sulit dipercaya sama generasi sekarang gitu. Karena mungkin generasi sekarang udah banyak hal yang mereka tonton, hal luar biasa yang mungkin mereka merasakan, flexing segala macam yang
membuat mereka tuh nggak percaya bahwa mimpi itu bisa dijalani dari sesuatu sederhana gitu. Ya. Saya izin nanya ulang gitu ya. Kan Ya. kalau kemarin kita ketemu Ibu Reda, itu kan mantan anak buahnya Pak Sapardi itu. Nyanyi seperti ini kan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Apakah Oke. mungkin itu udah nggak berlaku Pak, seperti kayak gitu? Saya penggemar Sapardi Djoko Damono dan saya hafal dengan puisi tadi itu, jadi saya bisa relate. Puisi itu saya tulis di undangan nikah saya. Wah, intermezzo dikit nih. Mas Iwan, terima kasih. Betul sekali memang, sebenarnya kan semua orang itu bias ya. Siapa kita, cara kita mikir segala macam itu pasti dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Pasti itu. Nah, memang anak-anak sekarang ini tanpa bermaksud untuk merendahkan atau meninggikan, referensinya banyak sekali. Oke? Yang mereka lihat, yang mereka baca, yang mereka tonton itu banyaknya minta ampun. Gitu ya. Beda sekali dengan kami. Nah, makanya wajar sebenarnya ketika pemikiran mereka, pikiran teman-teman adik-adik yang sekarang yang Gen Z ini, itu dipenuhi dengan berbagai macam kesuksesan tadi itu ya. Entah benar, entah tidak, kita kadang nggak tahu juga. Entah itu semua, entah benar, kita kadang nggak tahu. Tapi bahwa itu dipenuhi oleh demonstrasi kesuksesan itu saya kira betul sekali. Nah, tadi Mas Imam kan juga cerita tuh, mengatakan ternyata masih ada ya anak sekarang tuh nggak tahu kalau di ITB itu ada bidik misi gitu. Masih ada yang takut sekolah itu karena uang. Kita itu kan didikte oleh algoritma nih hidup kita hari ini. Kita harus tahu nih. Hidup kita hari ini didikte oleh algoritma. Jadi apa yang kita lihat di media sosial itu tergantung dari apa yang kita lakukan sebelumnya, kan itu kan ya. Nah, kalau dulu zaman kami, saya terus terang, debatnya itu normal, santai. Kenapa? Karena referensinya sama. Saya baca Kompas, teman saya di seberang sana yang beda pemikirannya baca Kompas juga. Cuman itu bacaannya soalnya. Nah, kalau sekarang nggak gitu, Mas. Teman saya yang beda, mohon maaf ini saya pakai intermezzo ya, pilihan presiden misalnya, Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu ya. Dulu ya, tahun 2014. Orang yang membela Jokowi, itu bacaannya hanya tentang Jokowi baik. Orang yang membela Pak Prabowo, itu bacaannya hanya tentang Pak Prabowo baik. Karena memang algoritmanya begitu. Jadi artinya pemikiran kita itu ini sama persis dengan jurusan, dengan pemilihan ini, dengan berita-berita buruk tentang universitas. Mas Imam tadi cerita soalnya. Paling nggak suka kalau ada BEM justru yang bikin video, bikin advokasi mengatakan kampusnya buruk gitu kan. Justru anak BEM UGM justru mengatakan kampusnya kapitalis misalnya. Anak ITB BEM-nya mengatakan kampusnya tidak merakyat kayak gitu-gitulah ya. Yang menarik adalah perilaku anak-anak SMA sekarang ini yang membuat mereka bertemu dengan video-video begitu. Padahal saya juga bikin video, Mas, tentang anak UGM yang bayar UKT 0 itu tadi. Tapi viewernya lebih dikit dibandingkan yang kayak tadi, Bang, maksudnya. Ini soal algoritma. Jadi teman-teman mungkin berhenti sejenak dulu, teman-teman yang ada 2.300 orang di sini, berhenti sejenak dulu. Satu, tolong camkan kata-kata saya. Apapun yang teman-teman lihat di media sosial hari ini, detik ini, renungkan dulu barang semenit aja. Oke? Renungkan semenit aja. Bertanya begini, ada nggak alternatif kebenaran selain video ini? Itu aja saya kira. Thank you. Nah, Mas Imam mungkin bisa gabung di diskusi kita. Lagi seru nih, Mas. Boleh. Saya tadi bahkan ketika saya kan pejuang LPDP gitu kan. Bahkan judges LPDP itu melihat mimpi itu nggak yang harus wah. Mungkin sesimpel ingin menyelesaikan masalah di lingkungan apalah, ingin hanya nolong apa. Jadi mimpi-mimpi yang sederhana itu kadang yang justru malah berdampak gitu. Jadi kalau ada punya mimpi itu coba mulai difikirkan mimpi yang berdampak, bukan yang tinggi boleh, coba mulai yang berdampak juga. Dan kadang yang berdampak itu sesimpel aku ingin menolong anak seperti apa, di kampungku ada petani seperti apa, kayak gitu-gitu Mas. Jadi mimpi yang sederhana itu justru malah yang kadang-kadang powerful menurut saya ya. Nggak salah mimpi tinggi, tapi kalau bisa yang sederhana juga nggak salah juga gitu. Justru malah kadang yang sesederhana misalkan ingin menyelesaikan masalah yang ada di kampungnya atau di keluarganya itu bisa berdampak juga. Misalkan mungkin dari latar keluarga saya punya teman itu dari keluarga yang berkebutuhan khusus,
simple adiknya punya masalah dan tidak ada yang bisa membantu, itu bisa jadi motivasi dia untuk milih jurusan misalkan SLB, apa Mas, Pak, guru-guru kayak gitu loh, Pak. Itu kan dari yang simple melihat adik-adiknya yang perlu bantuan gitu-gitu loh. Dan itu bisa berdampak besar kayak gitu-gitu. Jadi it is okay, mimpi sederhana itu menurut saya nggak nggak salah juga, asalkan itu berdampak. Mungkin itu Mas Imam. Ya. Mas, saya boleh minta izin nggak? Ini mungkin nggak sopan banget, saya karena ada janji. Jadi harus izin lebih dulu, boleh ya? Boleh Mas, boleh. Jadi adik-adik silahkan nanti kalau ada keperluan, saya lebih suka datang ke ITB, ketemuin saya di ruangan saya. Karena kalau DM lewat Instagram sudah terlalu banyak, saya sudah tidak bisa menjawab. Kan terlalu banyak, mendingan datang aja, ngobrol dengan saya akan dapat energi langsung dari saya. Ya, atau Kayak enggak Mas nanti Genta itu, Mas Imam kita undang nanti mungkin bulan depan langsung ke Jakarta, Mas, kalau bisa nanti. boleh dengan senang hati. Kayak Mas Genta ini, saya kan nggak tahu akun Instagramnya. Kalau saya tidak memfollow Mas Genta, itu masuk ke dalam message request yang mungkin di bawah sekian ribu, nggak tahu saya. Jadi mendingan ketemu saya aja. Buat adik-adik yang ikut acara ini, saya yakin eh, adik-adik itu pasti ingin sukses semua ini. Ini adalah hari Minggu, saatnya mungkin healing-healing atau apalah Pak Made. Tapi mau datang di acara ini, pasti adik-adik punya sesuatu yang di hati. Pasti adik-adik punya semangat yang tinggi. Oleh karena itu, silahkan adik-adik yang ikut di acara ini nanti datang ke ITB, saya tunggu. Oke. Mungkin Pak Made izin dulu ya Pak ya, saya ada janji sudah ini. Mas Faisal, terima kasih. Ya. Mas Genta, semua sukses, dan Mas Imam keren ini ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih, Mas. Sampai Izin jumpa live. Mas Imam. Oke. Ya. Ya. Ya, mungkin karena kita akhirnya lupa ya kalau waktu udah habis sebetulnya ya. Mungkin gini aja ya, mungkin apa, Sal. Mungkin langsung ke satu pertanyaan terakhir aja ya, mungkin buat Pak Adi. Setelah itu mungkin kita akhiri untuk teman-teman semuanya ya. Ya, mohon maaf banget Pak Andi, saya jadi telat begini gitu. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir ini menurut saya sangat berkesan banget gitu ya. Sebetulnya tadi dia mau nanya ke Mas Imam tentang prospek perempuan di dunia kerja, terutama pertambangan itu seperti apa. Apakah itu kecil gitu. Cuman mungkin saya akan memaknai hal lain gitu, bahwa gini mungkin ya Pak Andi ya. Kira-kira perempuan untuk kuliah itu maknanya itu sebetulnya apa sih gitu. Kebetulan kan Pak Andi juga anaknya perempuan juga gitu kan. Dan kebanyakan orang tua malah bilang gini loh. Bahkan saya sempat debat juga sama beberapa orang tua. Waktu itu saya debat sama orang tua dari Aceh gitu kan. Kemudian juga saya juga sempat diskusi sama orang tua juga dari Padang, kemudian dari Sumbawa, Palembang. Wah, lebih dari banyak orang tua dibilang, untuk apa sih Mas anak saya tuh diarahin kuliah gini-gini segala macam? Kan cuma perempuan gitu. Makna perempuan dalam pendidikan di dunia modern sekarang, khususnya di Indonesia itu kira-kira perannya seperti apa? Dan informasi sederhananya adalah bahwa tahun lalu kita 1.400 orang yang lolos dari Alternativa itu 90% perempuan, Pak. Makanya pas kemarin kita ke UGM, kan kita sempat ke UGM tuh, kita foto bareng di GSP, 240 orang itu laki-lakinya laki-laki cuma 20 gitu ya. 220 orangnya itu cewek semua gitu. Tapi kok dengan kenyataan fakta bahwa perempuan itu sekarang mendominasi ya, baik itu di sektor pendidikan, pekerjaan, sosial segala macam, kok masih disepelein kayak gitu. Equalnya itu gimana gitu? Kalau dari Pak Andi itu pandangannya seperti apa? Baik, terima kasih. Saya mulai dari cerita hidup saya dulu ya. Istri saya itu seorang dokter. Lalu memilih untuk tidak menjadi dokter dalam arti praktik. Ikut saya ke Australia, menjadi ibu rumah tangga. Kami waktu itu anak saya lahir di situ. Pulang pernah bekerja juga di UGM sebagai training manager segala macam, menangani proyek dari WHO segala macam. Tapi memang tidak pernah praktikkan, memang passionnya nggak di situ. Sampai sekarang akhirnya sempat kuliah S2 juga di Australia. Pulang hari ini istri saya memutuskan dengan sadar untuk tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Jadi kami punya sebuah usaha kecil di rumah begitu ya. Artinya begini, saya telah mengalami berbagai macam roller coaster cerita gitu. Bagaimana seorang dokter yang tidak praktik, orang tuanya mungkin tidak happy banget di awalnya, sampai kemudian memutuskan untuk tidak bekerja sama sekali secara formal, memutuskan untuk mendidik anak dan segala macam. Saya sudah mengalami itu semua. Saya sudah mendengar berbagai macam ucapan dari orang lain, semuanya sudah saya lihat. Kesimpulan saya satu, pendidikan itu formal, informal, nggak pernah sia-sia.
Meskipun hari ini istri saya adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat baik tentunya, yang mendidik seorang anak, yang bisa masuk UGM dan segala macam, dan menjadi pendamping saya yang luar biasa. Gitu. Jika saja istri saya bukanlah istri saya yang sekarang, I'm not really sure bahwa saya bisa mencapai apa yang bisa saya capai sekarang. Jadi bahkan penghargaan saya kepada pendidikan dan perempuan itu jauh melampaui pekerjaan formal. Jauh melampaui profesi gitu. Saya tidak lagi ada pada level bicara soal profesi. Tapi pendidikan itu harus, pendidikan itu wajib. Tidak saja bagi perempuan dan laki-laki, pada semua orang. Perempuan menjadi lebih penting. Kenapa? Karena perempuan adalah sekolah pertama dari umat manusia. Kita tahu itu. So, menurut saya, never underestimate education for women. Itu satu ya. Sekarang saya akan jawab dengan cara nomor 2. Tadi kan kebetulan Mas Imam cerita soal tambang segala macam ya. Saya juga orang geodesi, orang yang juga bergaul di tambang. Perempuan hari ini memiliki ruang lebih luas di pertambangan. Kenapa? Mari saya jelaskan. Kalau dulu Mas, ketika data sains kita belum bagus, yang dilakukan di tambang adalah dia ngebor sebanyak mungkin, betul ya? Kita bor sebanyak mungkin, lalu kita berharap ada dari yang kita bor itu berhasil dapat minyak. Kira-kira gitu ya. Kita ngebor 10, mungkin yang berhasil 3. Makanya ngebor itu menjadi pekerjaan utama di tambang di zaman tertentu. Makanya wajar kalau diperlukan laki-laki lebih banyak, karena fisik segala macam. Masuk akal ya? Tapi hari ini, Mas, kita bermain dengan data. Dengan big data dan segala macam, data science, maka kemampuan kita memprediksi di mana ada minyak, itu lebih tinggi sekarang kemampuan prediksinya. Betul nggak? Logikanya. Sehingga kita tidak perlu ngebor sebanyak yang dulu. Betul? Jadi tenaga fisik kita berkurang sekarang kebutuhannya. Yang diperlukan apa? Kemampuan analitik untuk mengelola data. Nah, kalau sudah begitu ceritanya, tidak perlu lagi urusan laki-laki perempuan. Betul kan? Justru perempuan yang sangat bagus tadi, yang Mas Imam cerita, yang sangat pintar, lebih banyak yang sekolah, lebih banyak yang cum laude, kalau di UGM itu lebih banyak perempuan tuh sangatnya. Bahkan di teknik ya. Jadi ruang mereka jadi lebih lebar sekarang, karena mereka bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengelola data dan segala macam. Jadi di tambang, your place is wide, your tempat itu luas sekali di tambang. Itu untuk perempuan. Jadi saya pikir kita terutama ya, mari kita akhiri debat soal perlu tidaknya perempuan sekolah. Itu menurut saya sudah sangat so yesterday. Sangat kuno. Tapi saya paham kalau orang tua, kakek nenek kita masih seperti itu, tentu kita harus memahami mereka karena mereka berada di setting waktu yang berbeda. Tugas kita hari ini adalah menjelaskan dengan cara yang sangat elegan, sangat keren, sangat mudah dimengerti agar mereka benar-benar jadi tahu, oh, pendidikan itu penting buat perempuan gitu. Jadi jangan bermusuhan dengan siapapun, karena tugas kita memang menjelaskan. Thank you. Oke, Sal, mungkin bisa ditutup diskusi kita malam ini. Ya, oke. Terima kasih kepada Pak Andi atas semua jawabannya, ya, atas pertanyaan dari teman-teman, dan juga terima kasih juga tadi untuk Mas Imam Santoso tadi yang udah lebih dulu meninggalkan Zoom meeting pada malam hari ini. Ya, mohon maaf juga Pak Andi kalau misalkan kami ada salah-salah kata, baik dari saya pribadi ataupun dari teman-teman saya, gitu, ataupun ada kelebihan waktu yang mana kita tidak prediksi ada, bahkan bahwa ini akan ada terlalu cair kayak tadi. Kelebihan waktu, mungkin saya minta maaf yang mewakili teman-teman ini, dan semoga ya, apa yang disampaikan oleh Pak Andi itu bisa memberi energi positif baru kepada para peserta yang hari ini mungkin masih sedih, masih ragu ya, dengan apa yang saat ini mereka sedang impikan gitu ya, karena mungkin pengaruh orang tua, lingkungan, atau pengaruh internal mereka sendiri yang sulit mengontrol emosi. Pada malam hari ini itu semua menjadi sedikit demi sedikit pudar, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang bagus, sehingga mereka mampu mengatur dan merencanakan masa depan dengan baik, sehingga goals yang mereka mimpikan atau mimpi mereka yang sangat besar dan yang sangat berharga itu bisa mereka raih. Mungkin dengan
tidak dengan mudah, karena yang namanya menggapai mimpi itu pasti ada aja rintangannya dan sulit, tapi setidaknya dalam meraih mimpi ini, mimpi mereka yang besar ini, itu mereka bisa struggle, bisa lebih tenang, psikologis mereka terjaga, karena pada malam hari ini Pak Andi dan juga Mas Imam tadi memberikan pandangan-pandangan dan masukan-masukan, sehingga mereka bisa melakukannya dengan baik untuk meraih mimpi. Terima kasih kepada Pak Andi. Dan mungkin sebelum kita kita akhiri ya mentoring pada malam hari ini, kita mungkin ada sesi screenshot bareng ya, atau foto bareng kali ya. Berempat ya. Genta gimana, Genta? Ada ini ya, foto berempat kita ya. Harusnya tadi ya, tapi kayaknya tadi ada Mas Imam. Tapi tadi udah diabadikan sih itu. Mungkin ya kita ngingetin aja ke teman-teman semuanya gitu bahwa mentoring ini nggak akan berakhir. Kita akan ada mentoring dengan pembicara lain, salah satunya kita udah bicara dengan Pak Andi. Mungkin besok kita akan undang rektor UGM kalau misalnya sempat. Kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, anak-anak taman siswa dan juga program alternativa tryout, nanti kita akan mengundang kembali beberapa pembicara untuk pertemuan-pertemuan selama 8 bulan ke depan. Bahkan nanti pasti kita akan undang Pak Andi ke sesi podcast kita ya. Biar kita bakal ngomong lebih panjang lebar lagi nanti gitu. Kita tinggal kolaborasinya dengan Pak Andi dan Mas Imam nanti secara langsung. Mungkin Genta ada ucapan terakhir terima kasih atau apa ke Pak Andi sebelum kita akhiri? Terima kasih banyak buat Pak Andi, terutama tadi ke Pak Imam Santoso juga, karena mungkin dari saya atau mungkin teman-teman yang lain juga sekarang mungkin udah tahu gitu jalannya mau arahnya kemana gitu, karena memang yang disampaikan oleh Pak Andi dan Pak Imam Santoso itu membuka pikiran saya lebar-lebar gitu, bahwa memang kita ini mimpi itu adalah hal yang paling berharga di dunia gitu. Itu aja Pak. Oke, kita akhiri salah ya. Oke. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih semuanya. Thank you. Semangat. Sampai jumpa di Jogja semuanya. Thank you, pamit ya. Ya, oke Pak.